hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari. Di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya. Dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, reporter tribunpekanbaru.com lagi teman-teman. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru. Dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribuners, biasanya masyarakat akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribuners menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini? Ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah saat senja. Bangunan masjid dan kubah masjid yang ada di belakang saya ini Tribuners seringkali juga digunakan oleh masyarakat untuk mengabadikan momen ya, untuk berfoto-foto biasanya dan menghabiskan waktu di sini bersama keluarga. Dan bisa Tribuners lihat ya keindahannya kubah masjid di An-Nur ini. Di bagian keramiknya juga tampak seperti air ya. Jadi seolah-olah pantulan kubah itu ada di permukaan air. Siluet kubah yang berpadu dengan warna langit jingga menciptakan pemandangan yang memikat mata. Matahari yang tenggelam tepat di sisi kubah menghadirkan panorama yang menenangkan. Beberapa pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Suasana sore yang sejuk membuat siapapun akan betah berlama-lama di halaman masjid. Tidak hanya kubahnya, payung elektrik yang terinspirasi dari Masjid Nabawi juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang Tribuners lihat di bagian belakang saya ini terdapat payung elektrik ya yang cukup unik dan kesannya seperti payung elektrik di kawasan Masjid Nabawi. Dan memang payung elektrik ini sempat viral beberapa waktu lalu karena persoalan hukum ya. Tapi terlepas dari itu semua, payung ini bagi masyarakat tetap cukup menarik. Dan masyarakat tetap menjadikannya untuk mengabadikan momen saat ngabuburit di lokasi ini. Keindahan menambah kesan megah sekaligus nyaman bagi para pengunjung yang datang. Dan Tribuners tentunya penasaran, apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Masjid An-Nur menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bisa kita lihat Tribuners, di belakang saya ini masyarakat tampak menggunakan lokasi ini sebagai tempat berolahraga ya. Hamparan halaman Masjid An-Nur yang luas juga dimanfaatkan warga untuk berolahraga ringan. Aktivitas ini menjadi pilihan positif untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Nah, Tribuners, melihat keseruan warga yang berjalan kaki dan jogging pada sore hari ini, saya juga tertarik ingin ikut bergabung dan ikuti saya untuk berkeliling kawasan Masjid An-Nur ini sambil lari-lari kecil atau berjalan kaki. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya
kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Anak-anak tampak riang berlarian, sementara para orang tua tampak berbincang santai di pinggir lapangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, memperlihatkan bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang publik yang menyatukan masyarakat. Ngabuburit di Masjid An-Nur bukan sekedar menunggu azan maghrib. Di tempat ini, warga bisa menikmati sore dengan cara yang sehat dan menyenangkan, tanpa harus jauh ke pusat kota. Di sudut lain halaman, terlihat warga yang duduk di bawah pepohonan yang besar dan rindang. Mereka menikmati semelir angin sore berbincang dengan rekan lainnya. Teduhnya pepohonan menambah kenyamanan suasana menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga tampak menggelar tikar kecil untuk duduk bersama. Anak-anak bermain di sekitar orang tuanya, sementara sebagian lainnya asik menikmati jajanan yang dibeli di area bazar. Kegiatan sederhana ini menghadirkan kehangatan yang khas di bulan Ramadan. Berbagai stan menawarkan beragam produk, mulai dari pangan, busana muslim, hingga aksesoris. Kehadiran bazar ini semakin meramaikan suasana ngabuburit di Masjid An-Nur. Bazar tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan Basnas Riau. Menjelang waktu maghrib, pengurus masjid tampak menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi masyarakat. Bukan hanya air minum dan takjil saja. Setiap harinya, panitia pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket nasi untuk jemaah yang hadir. Pembagian makanan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat khusus. Siapa saja yang datang akan dipersilahkan berbuka puasa bersama. Para pengurus tampak menyambut masyarakat dengan ramah dan penuh kehangatan. Uniknya Tribuners, sambil menunggu berbuka puasa di sini, masyarakat yang datang ke sini bisa langsung berbuka karena pihak pengurus masjid menyediakan bukaan puasa berupa minuman, takjil, dan bahkan juga nasi. Dan bagi Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru juga bisa mencoba nantinya untuk berbuka puasa di Masjid An-Nur ini. Pengurus Masjid An-Nur selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang telah hadir di masjid terbesar di Provinsi Riau. Tentunya hari ini kita bersama-sama sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan-kegiatan yang hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari, di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Dan Tribuners, seperti yang kita lihat tadi memang cukup ramai ya masyarakat yang memanfaatkan waktu di sini, bahkan juga langsung berbuka puasa. Jadi setelah olahraga dan juga disediakan langsung makanan oleh para pengurus Masjid An-Nur di sini. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika azan maghrib berkumandang. Ratusan warga duduk berjajar menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kebersamaan itu menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah sempat berkeliling dan juga sudah sempat jogging, ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa di Masjid An-Nur Pekanbaru ini. Dan Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru, tak ada salahnya untuk mencoba sesekali ngabuburit di Masjid An-Nur ini sekaligus buka bersama keluarga. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat, lalu diajarkan lagi kepada berikutnya sampailah pada ulama-ulama kita. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama kita, dan lalu kemudian ulama-ulama kita itu menyampaikan kepada kita semua. Salah satu yang disampaikan oleh para hukama kepada kita adalah ada 4 perkara yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu diangkat oleh Allah derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Turfa'ud darajatul abdi, diangkat oleh Allah derajat seorang hamba dengan derajat yang tinggi. Salah satunya adalah karena hamba itu memiliki sifat al-hilim. Hilim artinya orang yang bijak, orang yang penyantun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan namanya dengan Al-Halim, penyantun. Kalau kita sebagai hambanya maka disebut Abdul Halim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang penyantun, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang patut kita segani, orang-orang yang harus kita jadikan patronase dalam kehidupan. Kita malu melihat orang-orang yang penyantun. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, nanti akan datang satu zaman la yastahyi minal halim. Dia tidak punya rasa malu, rasa ukewuh terhadap orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak, maka itulah tanda sifat bahwa orang itu akan diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah sifat tawadu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu tidak menyombongkan dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan, harta, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi semakin dia banyak dianugerahkan oleh Allah, lalu dia semakin rendah hati dalam hidupnya. Maka orang yang memiliki sifat tawadu ini adalah orang yang menjadi penyebab Allah angkatkan derajatnya di derajat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, orang-orang yang dekat dengan sorga, jauh dari api neraka, jauh dari api neraka dan didekatkan kepada sorga. Orang-orang yang pemurah adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, berbela hati, memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab atas nikmat yang Allah kasih, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya bagi banyak masyarakat. Lalu yang terakhir, wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, baik tutur kata, tindakan, perilaku dan sebagainya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki 4 sifat inilah yang menjadi sebab Allah angkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi, baik kehidupannya di atas dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Setiap kita menginginkan kebaikan, dan semua orang punya cita-cita ingin menjadi baik. Tapi dalam perjalanan, apa yang diinginkan ternyata tidak berbanding lurus. Salah satu seperti apa yang diuntaikan oleh para hukama kita, laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihina.
kalaulah bukan karena 5 persoalan, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang baik semua. Yang pertama adalah al-qanaah bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan sehingga dia tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang sudah memuaskan dirinya sehingga dia hidup dalam kebodohan, tidak mau untuk menambah wawasan, menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan seseorang itu kemudian tidak menjadi baik. Lalu yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, orang yang terlalu serakah hidupnya di atas dunia sehingga dia lupa bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, tempatnya untuk mencari bekal bagi kehidupan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, was-suhbil fadli, orang yang kikir terhadap anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenikmatan berupa harta yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, lalu tidak menjadikan dia menjadi orang yang pemurah, padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah ar-riya' fil amal, orang yang selalu pamer, yang selalu minta lihat orang lain ketika dia melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh, baik amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah secara langsung maupun amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Orang yang selalu minta lihat, yang selalu ingin disebut adalah orang-orang yang riya terhadap amalnya sehingga tidak cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi penghalang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Lalu yang kelima ialah wal a'jab, orang yang selalu merasa benar, yang selalu menganggap dirinya yang baik sehingga semua orang dianggap tidak baik dan tidak benar. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang egoisme, orang-orang yang hidupnya egois sehingga menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang benar, yang tidak pernah salah, dan melihat orang lain semua salah dan tidak benar. Inilah salah satu sifat yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang saleh di antara kita. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa segala-galanya adalah tergantung dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cuma kalau di kantor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Jadi dari 300-an guru di Nurul-Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi,
dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangkapos dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka. Umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Ya, beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini enggak sesuai dengan besarnya gitu. Enggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan, beratnya 1,7 kilo. Prematur. Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oke. Oh, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu, Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak. Kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak, itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuje setelah 2 tahun nenek tinggal. Cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang, belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD, saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Hanya siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permuti di sebelah Kerkop itu. Baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati dekat di pengelola Masjid Permuti itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP? Ya, SMP-nya. Oh, SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang. Saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar. Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar, termasuk saya. Mengajar di Gontor? Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya? Nah, 1 tahun, sambil kuliah di Fakultas Usuluddin, di jurusan perbandingan agama. Tapi selama di Gontor, ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab sepondok modern Gontor waktu saya kelas 2 KMI.
setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Modern Gontor sebagai bagian penerangan. Di bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasa ini Inggris dan Arab. Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis habis asar, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke. Kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa Justru matematika. takut awalnya ya? Ya. Tapi kemudian setelah di pesantren saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Ya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS. Ya, sejak KMI itu di ya? Gontor. Ya. Sudah mulai menyukai Kemudian dari Gontor, saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan pondok modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur. Bertemulah saya dengan pondok pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di Lembaga Penguatan Bahasa Asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris. Tapi kulturnya Madura, jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter-2, kakak kelas yang ter-6, ter-7, saya ngajar mereka. Ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Ya. Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen. Jadi di sana, di Nurul Jadid. Jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor, otodidak, 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang? Sudah menguasai 3 bahasa? Bahasa Kemuj, bahasa Madura, bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar. Saking pundi, tindak pundi, kan begitu. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Oke. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii, misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina. Saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya. Bahasa dan bukan terobsesi mau menjadi reporternya juga.
Ya saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Di komunikasi juga kan? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada Bahasa Arab dan Kawasan Internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya, urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Nah, benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa. Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT Non-Blok ke-10 di Jakarta. Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi ya. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro, ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya di sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Prof? Saya, ya kulit saya putih, orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje, yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin, karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Nah, maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Ya, karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan, kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat. Kapan kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Karena saya cukup lama di Nurul Jadid, 89 mulai 87 sampai 95. Dipanggil Kiai pimpinan, saya harus Rusdi. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata Kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya itu yang setara. Jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nurul Jadid setiap bulan sampai saya selesai S2. Setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid, sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta, saya dapat beasiswa sebenarnya. Hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid, 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak satu di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku.
Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan, 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Nah, jadi dapat 2 juta sekian. Aktif Jadi, berarti Prof termasuk? Ya, kita harus aktif. Dan kita harus mandiri, karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian kami, waktu periode kami itu, semua kami di PNS-kan oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisakan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya loh Pak Kiai. Ya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu. Awalnya nih di Stein Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor tuh saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita seneng lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua, jaringan juga di Jakarta. Ya? Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah, lulu gua udah gaya-gayaan kan? Jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta di 2007 akhir saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib, dan saya diberi rumah dinas di Bengkulu. Jadi hanya ada 2-3 doktor yang saya dapat rumah dinas. Termasuk saya waktu itu ya? Tinggal di dalam kampus, kampusnya 73 hektar. 30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya studi juga nih? Bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau yang dari Bengkulu saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori. Yang sekarang di BPMP.
Amrullah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga, termasuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa. Itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan. Walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang tidak punya uang, tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa. Dan itu bisa. Bisa terwujud. Bisa terwujud. Benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua, saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya. Jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke ke Stein di sini. Awal di sini? Awal di sini dosen biasa, tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret. Beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya, tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini, diary saya. Jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda. Dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan. Seperti itu. Maka tulisan terakhir itu, jadi 10-12 paragraf tulisan. Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya Memperkuat Peradaban Menuju Supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti. Kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center? Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini buku juga ya? Ini tulisan saya. Ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Wali ke sini
dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini. Beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang, menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku. Tolong terjemahkan 12 halaman. Sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai, nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair, Surabaya. Bagus ya Rusdi? Insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya, dari mana itu, datang ke Nurul Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman. Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi Kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah dari situ, sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, sebenarnya basic English structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasa saya menulis malam hari. Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD, cari Rusdi, pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madania Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai selain dosen di sini, guru besar di sini, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror, yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elvian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai Ketua Bidang Fatwa dan Penelitian. Sertifikasi hal macam-macam itu semua di situ. Selain itu baru aja diangkat kemarin di BP4 terkait dengan Badan Penasihat Perkawinan apa begitu oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu. Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini dan juga mengajar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Masih ya sampai sekarang? Masih. Masya Allah. Cuma dia 1 kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya. Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel
jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Oke. Fokusnya di akademik lah. Oke, Prof. Tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, ya kan, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat, dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Bagaimana melihatnya, Prof? Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai, kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru kita ambil. Jadi nggak serta-merta kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Ya. Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior, perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan POSPI program lecturers itu ke Australia. Saya 40 harian. Saya pakai ini. Sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah, itu artinya itu harus dipertahankan. Kemudian jangan memberi kesan, kalau pakai Songwarstam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa, kan begitu. Jadi saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai lama yang lebih bagus, aslah, tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus, cuma jangan langsung ke AI. Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya tulis, saya duduk aja, istirahat. Nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Misalnya, dan ini tulisan, tolong dimodifikasi paragraf-paragrafnya. Bukan isinya. Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya meninggalkan, menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang
ayah itu, ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Ini pula dia bodoh. Kini diam budu, nah, kan gitu kan? Nah, tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun, diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati pasti masuk. Masuk. Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan? Digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Oke. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya Tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di Ramadan 2026 ini kepada kita semua lah. Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu. Apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan. Karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tiga hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya Anu Provinsi Riau jauh-jauh hari, diantaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribunar semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunpekanbaru.com Maliki Tananma. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru. Dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribuners, biasanya masyarakat akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribuners menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini? Ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu
bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun
karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika lakas sumna wa ala rizqika abtarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah
stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari, harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya, ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari pikiran. Ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya ya penyakit mental ya atau tekanan mental. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata 2 hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari, itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika ya Idul Kurban atau Idul Adha itu, pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat, kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat, kita dianjurkan lagi untuk berpuasa, meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa ya tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Nah, jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu,
semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama, bahwa ya di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks ya anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat ya yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim-taklim, bahkan ya di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Ya, kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia. Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, ya kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air, atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu luar biasa. Ketika kebahagiaan itu muncul, maka kecemasan itu akan tertekan. Dan itu yang diharapkan adanya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya terkait dengan manajemen emosi. Ya, manajemen emosi, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dalam suci Ramadan ada orang yang bertengkar, ya, ada orang yang mengajak untuk bertengkar, ya, mengajak untuk bersilat lidah, maka katakanlah inni shaim, saya berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan dahaga, akan tetapi juga menahan diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Ya. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Makanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah tahu kalau orang ini ada masalah di mental. Sehingga Rasulullah mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, spiritualitas sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan menurut penelitian mengatakan ini mungkin sudah 5.0, masuk lagi 6.0, ujungnya itu ada spiritualitas. Makanya jangan heran kalau ya banyak sekarang ya rumah-rumah tahfiz yang dibuka, bahkan ada komunitas keagamaan, komunitas bahkan ya para public figure pun sekarang itu sudah masuk ya hijrah fest dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bahwa ujungnya manusia dengan adanya tekanan sosial, stres dan sebagainya, itu ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah dengan yang dinamakan dengan spiritualitas, dan itu bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir munculnya rasa empati. Ya, kalau kita empati kepada seseorang, maka insya Allah itu bisa menurunkan ego kita, menurunkan stres dan sebagainya. Kita lihat bulan suci Ramadan. Sebagaimana misalnya ibadah haji, tidak membedakan orang kaya, orang miskin, semua menggunakan pakaian ihram. Di bulan suci Ramadan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik itu ada masalahnya, tidak ada masalahnya, semua diwajibkan untuk menahan yang dinamakan makan dan minum. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa akan muncul empati dan itu bisa mengurangi yang dinamakan dengan tekanan mental atau stres dalam kehidupan.
Ya, baik dan juga kita melihat bahwa stres dalam kehidupan ini memang sebenarnya banyak faktor pengaruhnya ya Pak Ustadz ya, apalagi sekarang zaman media sosial begitu, kita berusaha mungkin menahan emosi tapi ketika membuka media sosial ada saja berita ataupun juga konten yang bikin kita kembali emosi dan ini juga yang perlu kita untuk tahan, kita untuk jaga, sebenarnya bukan hanya pada saat bulan puasa ya, kalau bisa seterusnya. Dan bulan puasa ini kita lebih bisa mendekatkan diri lagi, kemudian juga menahan hawa nafsu, haus dan lapar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan semoga kita bisa terus memberikan ilmu ataupun juga berbagi ilmu kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan pada hari ini dan juga pada beberapa program lainnya tentunya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Pak Ustadz terima kasih dan juga Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program kita dan juga saksikan terus program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau jauh-jauh hari, diantaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya, kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribunar semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter Tribun Pekanbaru.com Maliki Tananma. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru. Dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribuners, biasanya masyarakat akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribuners menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini? Ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah saat senja. Bangunan masjid dan kubah masjid yang ada di belakang saya ini Tribuners seringkali juga digunakan oleh masyarakat untuk mengabadikan momen ya, untuk berfoto-foto biasanya dan menghabiskan waktu di sini bersama keluarga. Dan bisa Tribuners lihat ya keindahannya kubah masjid di An-Nur ini. Di bagian keramiknya juga tampak seperti air ya. Jadi seolah-olah pantulan kubah itu ada di permukaan air. Siluet kubah yang berpadu dengan warna langit jingga menciptakan pemandangan yang memikat mata. Matahari yang tenggelam tepat di sisi kubah menghadirkan panorama yang menenangkan. Beberapa pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Suasana sore yang sejuk membuat siapapun akan betah berlama-lama di halaman masjid. Tidak hanya kubahnya, payung elektrik yang terinspirasi dari Masjid Nabawi
juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang Tribuners lihat di bagian belakang saya ini terdapat payung elektrik ya yang cukup unik dan kesannya seperti payung elektrik di kawasan Masjid Nabawi. Dan memang payung elektrik ini sempat viral beberapa waktu lalu karena persoalan hukum ya. Tapi terlepas dari itu semua, payung ini bagi masyarakat tetap cukup menarik. Dan masyarakat tetap menjadikannya untuk mengabadikan momen saat ngabuburit di lokasi ini. Keindahan menambah kesan megah sekaligus nyaman bagi para pengunjung yang datang. Dan Tribuners tentunya penasaran apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Masjid An-Nur menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bisa kita lihat Tribuners di belakang saya ini masyarakat tampak menggunakan lokasi ini sebagai tempat berolahraga ya. Hamparan halaman Masjid An-Nur yang luas juga dimanfaatkan warga untuk berolahraga ringan. Aktivitas ini menjadi pilihan positif untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Nah, Tribuners melihat keseruan warga yang berjalan kaki dan jogging pada sore hari ini, saya juga tertarik ingin ikut bergabung dan ikuti saya untuk berkeliling kawasan Masjid An-Nur ini sambil lari-lari kecil atau berjalan kaki. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Anak-anak tampak riang berlarian, sementara para orang tua tampak berbincang santai di pinggir lapangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, memperlihatkan bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang publik yang menyatukan masyarakat. Ngabuburit di Masjid An-Nur bukan sekedar menunggu azan maghrib. Di tempat ini, warga bisa menikmati sore dengan cara yang sehat dan menyenangkan, tanpa harus jauh ke pusat kota. Di sudut lain halaman, terlihat warga yang duduk di bawah pepohonan yang besar dan rindang. Mereka menikmati semilir angin sore di berbincang dengan rekan lainnya. Teduhnya pepohonan menambah kenyamanan suasana menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga tampak menggelar tikar kecil untuk duduk bersama. Anak-anak bermain di sekitar orang tuanya, sementara sebagian lainnya asik menikmati jajanan yang dibeli di area bazar. Kegiatan sederhana ini menghadirkan kehangatan yang khas di bulan Ramadan. Berbagai stand menawarkan beragam produk, mulai dari pangan, busana muslim, hingga aksesoris. Kehadiran bazar ini semakin meramaikan suasana ngabuburit di Masjid An-Nur. Bazar tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan Basnas Riau. Menjelang waktu maghrib, pengurus masjid tampak menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi masyarakat. Bukan hanya air minum dan takjil saja. Setiap harinya, panitia pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket nasi untuk jemaah yang hadir. Pembagian makanan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat khusus. Siapa saja yang datang akan dipersilahkan berbuka puasa bersama. Para pengurus tampak menyambut masyarakat dengan ramah dan penuh kehangatan. Uniknya Tribuners, sambil menunggu berbuka puasa di sini, masyarakat yang datang ke sini bisa langsung berbuka karena pihak pengurus masjid menyediakan bukaan puasa berupa minuman, takjil, dan bahkan juga nasi. Dan bagi Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru juga bisa mencoba nantinya untuk berbuka puasa di Masjid An-Nur ini. Pengurus Masjid An-Nur selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang telah hadir di masjid terbesar di Provinsi Riau. Tentunya hari ini kita bersama-sama sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan-kegiatan yang
hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau jauh-jauh hari. Di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya. Dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Dan Tribuners, seperti yang kita lihat tadi memang cukup ramai ya masyarakat yang memanfaatkan waktu di sini, bahkan juga langsung berbuka puasa. Jadi setelah olahraga dan juga disediakan langsung makanan oleh para pengurus Masjid Anur di sini. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika azan maghrib berkumandang. Ratusan warga duduk berjajar menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kebersamaan itu menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah sempat berkeliling dan juga sudah sempat jogging, ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa di Masjid Anur Pekanbaru ini. Dan Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru, tak ada salahnya untuk mencoba sesekali ngabuburit di Masjid Anur ini sekaligus buka bersama keluarga. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat, lalu diajarkan lagi kepada berikutnya sampailah pada ulama-ulama kita. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama kita, dan lalu kemudian ulama-ulama kita itu menyampaikan kepada kita semua. Salah satu yang disampaikan oleh para hukama kepada kita adalah ada 4 perkara yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu diangkat oleh Allah derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Turfa'ud darajatul abdi, diangkat oleh Allah derajat seorang hamba dengan derajat yang tinggi. Salah satunya adalah karena hamba itu memiliki sifat al-hilim. Hilim artinya orang yang bijak, orang yang penyantun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan namanya dengan Al-Halim, penyantun. Kalau kita sebagai hambanya maka disebut Abdul Halim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang penyantun, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang patut kita segani, orang-orang yang harus kita jadikan patronase dalam kehidupan. Kita malu melihat orang-orang yang penyantun. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, nanti akan datang satu zaman la yastahyi minal halim. Dia tidak punya rasa malu, rasa hukewuh terhadap orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak, maka itulah tanda sifat bahwa orang itu akan diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah sifat tawadu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu tidak menyombongkan dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan, harta, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi semakin dia banyak dianugerahkan oleh Allah, lalu dia semakin rendah hati dalam hidupnya. Maka orang yang memiliki sifat tawadu ini adalah orang yang menjadi penyebab Allah angkatkan derajatnya di derajat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah.
Lalu yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, orang-orang yang dekat dengan surga, jauh dari api neraka, jauh dari api neraka dan didekatkan kepada surga. Orang-orang yang pemurah adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, berbela hati, memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab atas nikmat yang Allah kasih, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya bagi banyak masyarakat. Lalu yang terakhir, wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, baik tutur kata, tindakan, perilaku dan sebagainya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki 4 sifat inilah yang menjadi sebab Allah angkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi, baik kehidupannya di atas dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Setiap kita menginginkan kebaikan, dan semua orang punya cita-cita ingin menjadi baik. Tapi dalam perjalanan, apa yang diinginkan ternyata tidak berbanding lurus. Salah satu seperti apa yang diuntaikan oleh para hukama kita. Laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihina. Kalaulah bukan karena 5 persoalan, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang baik semua. Yang pertama adalah al-qana'ah bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan sehingga dia tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang sudah memuaskan dirinya sehingga dia hidup dalam kebodohan, tidak mau untuk menambah wawasan, menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan seseorang itu kemudian tidak menjadi baik. Lalu yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, orang yang terlalu serakah hidupnya di atas dunia sehingga dia lupa bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, tempatnya untuk mencari bekal bagi kehidupan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, was-suhbil fadli, orang yang kikir terhadap anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenikmatan berupa harta yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, lalu tidak menjadikan dia menjadi orang yang pemurah, padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah ar-riya' fil amal, orang yang selalu pamer, yang selalu minta lihat orang lain ketika dia melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh, baik amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah secara langsung maupun amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Orang yang selalu minta lihat, yang selalu ingin disebut adalah orang-orang yang riya terhadap amalnya sehingga tidak cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi penghalang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Lalu yang kelima ialah wal a'jab, orang yang selalu merasa benar, yang selalu menganggap dirinya yang baik sehingga semua orang dianggap tidak baik dan tidak benar. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang egoisme, orang-orang yang hidupnya egois sehingga menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang benar, yang tidak pernah salah, dan melihat orang lain semua salah dan tidak benar. Inilah salah satu sifat
yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang saleh di antara kita. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa segala-galanya adalah tergantung dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cuma kalau di kantor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusdi. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter-2, kakak kelas yang ter-6, ter-7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Jadi dari 300-an guru di Nurul-Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangkapos dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka, umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Dr. Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Ya, beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini enggak sesuai dengan besarnya gitu. Enggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan, beratnya 1,7 kilo. Prematur. Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oke. Oh, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak. Kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuja setelah 2 tahun nenek tinggal. Nah, cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang. Belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD, saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Hanya
siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permuti di sebelah Kerkop itu. Nah, baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati dekat di pengelola Masjid Permuti itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP ya? Ya, SMP-nya. Oh, SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang. Saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar. Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar termasuk saya. Mengajar di Gontor? Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya? Oh. Nah, 1 tahun sambil kuliah di Fakultas Usuluddin di jurusan perbandingan agama. Tapi selama di Gontor ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab se-Pondok Modern Gontor waktu saya kelas 2 KMI, setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 Aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Modern Gontor sebagai bagian penerangan. Jadi bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasa ini Inggris dan Arab? Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari, 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman, untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis habis asar, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke. Kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa. Justru takut awalnya ya? Ya. Tapi kemudian setelah di pesantren saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Ya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS. Ya, sejak KMI itu di ya. Gontor. Ya. Sudah mulai menyukai Kemudian dari Gontor saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur. Bertemulah saya dengan pondok pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di lembaga penguatan bahasa asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris.
Tapi kulturnya Madura. Jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Iya. Masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Ya. Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen. Jadi di sana, di Nurul Jadid. Jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor, otodidak, 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang? Sudah menguasai 3 bahasa? Bahasa Kemuje, bahasa Madura, bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar, saking pundi tindak pundi kan begitu. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Oke. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina, saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya? Bahasa. Dan bukan terobsesi mau menjadi reporternya juga? Ya, saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Di komunikasi juga kan? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada bahasa Arab dan kawasan internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa? Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT non-blok ke-10 di Jakarta. Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi ya. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya di sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Bro? Saya, ya kulit saya putih, orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje, yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin, karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Ya, karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan, kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat.
Kapan kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Karena saya cukup lama di Nurul Jadid, 89 mulai 87 sampai 95. Dipanggil Kiai pimpinan, saya harus Rusdi. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata Kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya itu yang setara. Ya, jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nurul Jadid setiap bulan sampai saya selesai S2. Setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid. Sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta, saya dapat beasiswa sebenarnya. Hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid. 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak satu di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku. Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan, 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Jadi dapat 2 juta sekian. Aktif jadi, berarti Prof termasuk? Ya, kita harus aktif dan kita harus mandiri karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian kami waktu periode kami itu semua kami di PNS-kan oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid, Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisahkan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya loh Pak Kiainya. Ya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu. So awalnya nih di Stein Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor tuh saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita seneng lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua jaringan juga di Jakarta. Ya. Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah, lulu gua. Udah gaya-gayaan kan? Jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta,
di 2007 akhir, saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib, dan saya diberi rumah dinas di Bengkulu. Jadi hanya ada 2-3 doktor yang saya dapat rumah dinas. Termasuk Saya Prof. Rusdi waktu itu ya? tinggal di dalam kampus. Kampusnya 73 hektar. 30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya studi juga nih? Bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau Yang dari 45 Bengkulu orang? saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori. Oh. Yang sekarang di BPMP. Alhamdulillah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga, termasuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa. Itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan. Walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang tidak punya uang, tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa. Bisa terwujud. Bisa terwujud. Benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua, saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya, jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke Stein di sini. Awal di sini? Awal di sini dosen biasa, tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret, beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya, tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil, dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini, diary saya, jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda. Dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan. Seperti itu. Oh iya. Maka tulisan terakhir itu, jadi 10-12 paragraf tulisan.
Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya memperkuat peradaban menuju supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti. Kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center. Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini buku-buku juga ya? Ini tulisan saya, ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Wali ke sini, dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini, beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang, menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku, tolong terjemahkan 12 halaman, sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair, Surabaya. Bagus ya Rusdi? Insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya ya, dari mana itu datang ke Nurul Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman. Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi Kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah, dari situ sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, punya Basic English Structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasanya saya menulis malam hari. Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD, cari Rusdi, pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madaniyah Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai selain dosen di sini,
guru besar di sini. Saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror, yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elvian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul, betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai Ketua Bidang Fatwa dan Penelitian. Sertifikasi hal, macam-macam itu semua di situ. Selain itu, baru aja diangkat kemarin di BP4. Terkait dengan Badan Penasehat Perkawinan apa begitu oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu. Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini, dan juga mengajar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Oh masih ya? Sampai sekarang? Masih. Masya Allah. Cuma dia satu kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya. Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Ya, fokusnya di akademik lah. Prof, tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat, dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Bagaimana melihatnya, Prof? Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita, kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai, kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru kita ambil. Jadi nggak serta-merta kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya, pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Ya. Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior, perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan POSPI, program lecturers itu ke Australia, saya 40 harian. Saya pakai ini. Sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah, itu artinya, itu harus dipertahankan. Kemudian, jangan memberi kesan, kalau pakai songwarsam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa, kan begitu. Jadi, saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai lama yang lebih bagus, aslah. Tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus. Cuma jangan langsung ke AI.
Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya tulis, saya duduk aja, Ustaz. Nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, nah, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Misalnya, Endang, ini tulisan, tolong dimodifikasi paragraf-paragrafnya. Bukan isinya. Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya meninggalkan menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang ayah itu, ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Kini diam budu ke. Nah, kan gitu kan? Nah, tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati, pasti masuk. Masuk. Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan? Digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di Ramadan 2026 ini kepada kita semua lah. Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu. Apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan. Karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban. Yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tiga hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan.
yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa, dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari, harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya, ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari pikiran. Ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah
adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya penyakit mental atau tekanan mental. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata dua hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika Idul Kurban atau Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat kita dianjurkan lagi untuk berpuasa meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Nah, jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama bahwa di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim, bahkan di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia. Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada 2 kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, 2 kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu luar biasa. Ketika kebahagiaan itu muncul, maka kecemasan itu akan tertekan. Dan itu yang diharapkan adanya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya terkait dengan manajemen emosi. Manajemen emosi, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dalam suci Ramadan ada orang yang bertengkar, ada orang yang mengajak untuk bertengkar, mengajak untuk bersilat lidah, maka katakanlah ini shaim, saya berpuasa.
Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan dahaga, akan tetapi juga menahan diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Ya. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Makanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Rasulullah tahu kalau orang ini ada masalah di mental. Sehingga Rasulullah mengatakan, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, spiritualitas sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan menurut penelitian mengatakan ini mungkin sudah 5.0, masuk lagi 6.0, ujungnya itu ada spiritualitas. Makanya jangan heran kalau ya banyak sekarang ya rumah-rumah tahfiz yang dibuka, bahkan ada komunitas keagamaan, komunitas bahkan ya para public figure pun sekarang itu sudah masuk ya hijrah fest dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bahwa ujungnya manusia dengan adanya tekanan sosial, stres dan sebagainya, itu ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah dengan yang dinamakan dengan spiritualitas, dan itu bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir munculnya rasa empati. Ya, kalau kita empati kepada seseorang, maka insya Allah itu bisa menurunkan ego kita, menurunkan stres dan sebagainya. Kita lihat bulan suci Ramadan. Sebagaimana misalnya ibadah haji, tidak membedakan orang kaya, orang miskin, semua menggunakan pakaian ihram. Di bulan suci Ramadan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik itu ada masalahnya, tidak ada masalahnya, semua diwajibkan untuk menahan yang dinamakan makan dan minum. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa akan muncul empati dan itu bisa mengurangi yang dinamakan dengan tekanan mental atau stres dalam kehidupan. Ya, baik, dan juga kita melihat bahwa stres dalam kehidupan ini memang sebenarnya banyak faktor pengaruhnya ya Pak Ustadz ya, apalagi sekarang zaman media sosial begitu, kita berusaha mungkin menahan emosi, tapi ketika membuka media sosial ada saja berita ataupun juga konten yang bikin kita kembali emosi, dan ini juga yang perlu kita untuk tahan, kita untuk jaga, sebenarnya bukan hanya pada saat bulan puasa ya, kalau bisa seterusnya. Dan bulan puasa ini kita lebih bisa mendekatkan diri lagi, kemudian juga menahan hawa nafsu, haus dan lapar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini dalam menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa terus memberikan ilmu ataupun juga berbagi ilmu kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan pada hari ini, dan juga pada beberapa program lainnya tentunya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Pak Ustadz terima kasih, dan juga Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program kita, dan juga saksikan terus program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau jauh-jauh hari, diantaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, reporter tribunkanbaru.com, Maliki Tananma. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru, dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribuners, biasanya masyarakat
akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribuners menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini, ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas, mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup, menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah saat senja. Bangunan masjid dan kubah masjid yang ada di belakang saya ini Tribuners seringkali juga digunakan oleh masyarakat untuk mengabadikan momen ya, untuk berfoto-foto biasanya dan menghabiskan waktu di sini bersama keluarga. Dan bisa Tribuners lihat ya keindahannya kubah masjid di An-Nur ini. Di bagian keramiknya juga tampak seperti air ya. Jadi seolah-olah pantulan kubah itu ada di permukaan air. Siluet kubah yang berpadu dengan warna langit jingga menciptakan pemandangan yang memikat mata. Matahari yang tenggelam tepat di sisi kubah menghadirkan panorama yang menenangkan. Beberapa pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Suasana sore yang sejuk membuat siapapun akan betah berlama-lama di halaman masjid. Tidak hanya kubahnya, payung elektrik yang terinspirasi dari Masjid Nabawi juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang Tribuners lihat di bagian belakang saya ini terdapat payung elektrik ya yang cukup unik dan kesannya seperti payung elektrik di kawasan Masjid Nabawi. Dan memang payung elektrik ini sempat viral beberapa waktu lalu karena persoalan hukum ya. Tapi terlepas dari itu semua, payung ini bagi masyarakat tetap cukup menarik dan masyarakat tetap menjadikannya untuk mengabadikan momen saat ngabuburit di lokasi ini. Keindahan menambah kesan megah sekaligus nyaman bagi para pengunjung yang datang. Dan Tribuners tentunya penasaran apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Masjid An-Nur menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bisa kita lihat Tribuners di belakang saya ini masyarakat tampak menggunakan lokasi ini sebagai tempat berolahraga ya. Hamparan halaman Masjid An-Nur yang luas juga dimanfaatkan warga untuk berolahraga ringan. Aktivitas ini menjadi pilihan positif untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Nah, Tribuners melihat keseruan warga yang berjalan kaki dan jogging pada sore hari ini, saya juga tertarik ingin ikut bergabung dan ikuti saya untuk berkeliling kawasan Masjid An-Nur ini sambil lari-lari kecil atau berjalan kaki. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Anak-anak tampak riang berlarian, sementara para orang tua tampak berbincang santai di pinggir lapangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, memperlihatkan bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang publik yang menyatukan masyarakat. Ngabuburit di Masjid An-Nur bukan sekedar menunggu azan maghrib. Di tempat ini, warga bisa menikmati sore dengan cara yang sehat dan menyenangkan, tanpa harus jauh ke pusat kota. Di sudut lain halaman, terlihat warga yang duduk di bawah pepohonan yang besar dan rindang. Mereka menikmati semelir angin sore di berbincang dengan rekan lainnya. Teduhnya pepohonan menambah kenyamanan suasana menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga
tampak menggelar tikar kecil untuk duduk bersama. Anak-anak bermain di sekitar orang tuanya, sementara sebagian lainnya asik menikmati jajanan yang dibeli di area bazar. Kegiatan sederhana ini menghadirkan kehangatan yang khas di bulan Ramadan. Berbagai stand menawarkan beragam produk, mulai dari pangan, busana muslim, hingga aksesoris. Kehadiran bazar ini semakin meramaikan suasana ngabuburit di Masjid An-Nur. Bazar tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan Basnas Riau. Menjelang waktu maghrib, pengurus masjid tampak menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi masyarakat. Bukan hanya air minum dan takjil saja. Setiap harinya, panitia pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket nasi untuk jemaah yang hadir. Pembagian makanan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat khusus. Siapa saja yang datang akan dipersilahkan berbuka puasa bersama. Para pengurus tampak menyambut masyarakat dengan ramah dan penuh kehangatan. Uniknya Tribuners, sambil menunggu berbuka puasa di sini, masyarakat yang datang ke sini bisa langsung berbuka karena pihak pengurus masjid menyediakan bukaan puasa berupa minuman, takjil, dan bahkan juga nasi. Dan bagi Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru juga bisa mencoba nantinya untuk berbuka puasa di Masjid An-Nur ini. Pengurus Masjid An-Nur selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang telah hadir di masjid terbesar di Provinsi Riau. Tentunya hari ini kita bersama-sama sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan-kegiatan yang hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari, di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Dan Tribuners, seperti yang kita lihat tadi memang cukup ramai ya masyarakat yang memanfaatkan waktu di sini, bahkan juga langsung berbuka puasa. Jadi setelah olahraga dan juga disediakan langsung makanan oleh para pengurus Masjid An-Nur di sini. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika azan maghrib berkumandang. Ratusan warga duduk berjajar menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kebersamaan itu menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah sempat berkeliling dan juga sudah sempat jogging, ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa di Masjid An-Nur Pekanbaru ini. Dan Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru, tak ada salahnya untuk mencoba sesekali ngabuburit di Masjid An-Nur ini sekaligus buka bersama keluarga. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat, lalu diajarkan lagi kepada berikutnya sampailah pada ulama-ulama kita. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama kita, dan lalu kemudian ulama-ulama kita itu menyampaikan kepada kita semua. Salah satu yang disampaikan oleh para hukama kepada kita adalah ada 4 perkara yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu diangkat oleh Allah derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Turfa'ul
darajatul abdi, diangkat oleh Allah derajat seorang hamba dengan derajat yang tinggi. Salah satunya adalah karena hamba itu memiliki sifat al-hilim. Hilim artinya orang yang bijak, orang yang penyantun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan namanya dengan Al-Halim, penyantun. Kalau kita sebagai hambanya, maka disebut Abdul Halim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang penyantun, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang patut kita segani, orang-orang yang harus kita jadikan patronase dalam kehidupan. Kita malu melihat orang-orang yang penyantun. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, nanti akan datang satu zaman la yastahyi minal halim. Dia tidak punya rasa malu, rasa hukewuh terhadap orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak, maka itulah tanda sifat bahwa orang itu akan diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah sifat tawadu', orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu tidak menyombongkan dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan, harta, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi semakin dia banyak dianugerahkan oleh Allah, lalu dia semakin rendah hati dalam hidupnya. Maka orang yang memiliki sifat tawadu ini adalah orang yang menjadi penyebab Allah angkatkan derajatnya di derajat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, orang-orang yang dekat dengan sorga, jauh dari api neraka, jauh dari api neraka dan didekatkan kepada sorga. Orang-orang yang pemurah adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, berbela hati, memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab atas nikmat yang Allah kasih, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya bagi banyak masyarakat. Lalu yang terakhir, wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, baik tutur kata, tindakan, perilaku dan sebagainya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki 4 sifat inilah yang menjadi sebab Allah angkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi, baik kehidupannya di atas dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Setiap kita menginginkan kebaikan, dan semua orang punya cita-cita ingin menjadi baik. Tapi dalam perjalanan, apa yang diinginkan ternyata tidak berbanding lurus. Salah satu seperti apa yang diuntaikan oleh para hukama kita, laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihina. Kalaulah bukan karena 5 persoalan, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang baik semua. Yang pertama adalah al-qana'ah bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan sehingga dia tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang sudah memuaskan dirinya, sehingga dia hidup dalam kebodohan, tidak mau untuk menambah wawasan, menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan seseorang itu kemudian tidak menjadi baik. Lalu yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, orang yang terlalu serakah hidupnya di atas dunia, sehingga dia lupa bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, tempatnya
untuk menjadi bekal bagi kehidupan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, was-suhbil fadli, orang yang kikir terhadap anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenikmatan berupa harta yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, lalu tidak menjadikan dia menjadi orang yang pemurah, padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah ar-riya fil amal, orang yang selalu pamer, yang selalu minta lihat orang lain ketika dia melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh, baik amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah secara langsung maupun amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Orang yang selalu minta lihat, yang selalu ingin disebut adalah orang-orang yang riya terhadap amalnya, sehingga tidak cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penghalang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Lalu yang kelima ialah wal a'jab, orang yang selalu merasa benar, yang selalu menganggap dirinya yang baik, sehingga semua orang dianggap tidak baik dan tidak benar. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang egoisme, orang-orang yang hidupnya egois, sehingga menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang benar, yang tidak pernah salah, dan melihat orang lain semua salah dan tidak benar. Inilah salah satu sifat yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang saleh di antara kita. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa segala-galanya adalah tergantung dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cuma kalau di kantor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangkapos, dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka, umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Oke. Ya, beliau adalah dekan
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini enggak sesuai dengan besarnya gitu. Enggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan, beratnya 1,7 kilo. Prematur. Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oke. Oh, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu, Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak. Kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak, itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuje setelah 2 tahun nenek tinggal. Nah, cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang, belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD, saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Hanya siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permuti di sebelah Kerkop itu. Nah, baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati dekat di pengelola Masjid Permuti itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP? Ya, SMP-nya. Oh, SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang. Saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar. Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar, termasuk saya. Mengajar di Gontor? Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya? Nah, 1 tahun, sambil kuliah di Fakultas Usuluddin, di jurusan Perbandingan Agama. Tapi selama di Gontor, ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab sepondok modern Gontor waktu saya kelas 2 KMI, setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 Aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Modern Gontor sebagai bagian penerangan. Jadi bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasanya Inggris dan Arab? Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari, 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman, untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis
habis asar. Tuh, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke. Kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa Justru matematika. takut awalnya ya? Ya. Tapi kemudian setelah di pesantren saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Ya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS? Ya, sejak KMI KMI di itu Gontor. Ya. Sudah mulai menyukai Kemudian dari Gontor, saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan pondok modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur. Bertemulah saya dengan pondok pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Python Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di Lembaga Penguatan Bahasa Asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris. Tapi kulturnya Madura, jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter-2, kakak kelas yang ter-6, ter-7, saya ngajar mereka. Ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen. Jadi di sana, di Nurul Jadid. Jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor, otodidak, 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang? Sudah menguasai 3 bahasa? Bahasa Kemuje, bahasa Madura, bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar. Saking pundi, tindak pundi kan begitu. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Oke. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina. Saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya. Bahasa dan bukan terobsesi mau menjadi reporternya juga. Ya, saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Komunikasi juga kan? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada bahasa Arab dan kawasan internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya, urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Nah, benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa. Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT non-blok ke-10 di Jakarta.
Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi ya. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro, ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya di sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Bro? Saya, ya kulit saya putih, orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje, yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin, karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Nah, maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Ya, karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan, kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat. Apa kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Karena saya cukup lama di Nurul Jadid 89 mulai 87 sampai 95. Dipanggil kiai pimpinan, saya harus Rusdi. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya itu yang setara. Jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nurul Jadid setiap bulan sampai saya selesai S2. Setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid, sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta. Saya dapat beasiswa sebenarnya. Hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak satu di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku. Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan, 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Jadi dapat 2 juta sekian. Aktif. Jadi, berarti Prof termasuk? Ya, kita harus aktif dan kita harus mandiri karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian waktu periode kami itu semua kami di PNS kan.
oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisahkan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya loh Pak Kiainya. Ya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu. Awalnya nih di Stein Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor tuh saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita senang lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua jaringan juga di Jakarta. Ya. Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah, lulu gua udah gaya-gayaan kan? Jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta di 2007 akhir. Saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib, dan saya diberi rumah dinas di Bengkulu. Jadi hanya ada 2-3 doktor yang saya dapat rumah dinas. Termasuk saya waktu itu ya? Tinggal di dalam kampus, kampusnya 73 hektar. 30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya studi juga nih? Bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau yang dari 45 Bengkulu orang? saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori. Yang sekarang di BPMP. Alhamdulillah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga. Masuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa, itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan, walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang
tidak punya uang tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa. Dan itu bisa. Bisa terwujud. Bisa terwujud. Benar-benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua, saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya, jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke ke stand di sini. Awal di sini? Awal di sini dosen biasa, tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret. Beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya, tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus disiplin, mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun jadi, bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini diary saya. Jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda. Dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan seperti itu. Maka tulisan terakhir itu jadi 10-12 paragraf tulisan. Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya memperkuat peradaban menuju supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti. Kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center? Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini buku juga ya? Ini tulisan saya. Ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Wali ke sini, dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini, beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang, menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku, tolong terjemahkan 12 halaman.
sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair, Surabaya. Bagus ya Rusdi, insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya, ya, dari mana itu datang ke Nurul Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman. Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi Kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah, dari situ sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, hanya basic English structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasa saya menulis malam hari. Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof. Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD, cari Rusdi, pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madania Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai selain dosen di sini, guru besar di sini, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror, yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elfian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai Ketua Bidang Fatwa dan Penelitian. Sertifikasi hal macam-macam itu semua di situ. Selain itu baru aja diangkat kemarin di BP4 terkait dengan Badan Penasihat Perkawinan apa begitu oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu. Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini dan juga mengajar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Masih ya sampai sekarang? Masih. Masya Allah. Cuma dia 1 kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya. Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Fokusnya di akademik lah. Prof, tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Melihatnya, Prof. Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai,
kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru, kita ambil. Jadi nggak serta-merta kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya, pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Ya. Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior, perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan. POSPI, program lecturers itu ke Australia, saya 40 harian, saya pakai ini. Sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah itu artinya, itu harus dipertahankan. Kemudian jangan memberi kesan, kalau pakai songwarsam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa kan begitu. Jadi saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai lama yang lebih bagus, aslah, tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus, cuma jangan langsung ke AI. Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya duduk aja, Nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Misalnya, Dan ini tulisan, tolong dimodifikasi paragraf-paragrafnya. Bukan isinya. Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang ayah itu, ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Ini pula diam budu. Kini diam budu, nah, kan gitu kan? Nah, tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun, diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati pasti masuk. Masuk.
Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan? Digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Oke. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya Tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di Ramadan 2026 ini kepada kita semua lah. Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu. Apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan. Karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tiga hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa, dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari, harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari pikiran. Ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya ya penyakit mental ya atau tekanan mental. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata 2 hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari, itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika ya Idul Kurban atau Idul Adha itu, pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat, kita dianjurkan lagi untuk berpuasa meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa ya tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Nah, jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama bahwa ya di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks ya,
anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat ya yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim, bahkan ya di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Ya, kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia. Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, ya kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu luar biasa. Ketika kebahagiaan itu muncul, maka kecemasan itu akan tertekan. Dan itu yang diharapkan adanya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya terkait dengan manajemen emosi. Ya, manajemen emosi, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dalam suci Ramadan ada orang yang bertengkar, ya, ada orang yang mengajak untuk bertengkar, ya, mengajak untuk bersilat lidah, maka katakanlah inni shaim, saya berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan dahaga, akan tetapi juga menahan diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Ya. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Makanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah tahu kalau orang ini ada masalah di mental. Sehingga Rasulullah mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, spiritualitas sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan menurut penelitian mengatakan ini mungkin sudah 5.0, masuk lagi 6.0, ujungnya itu ada spiritualitas. Makanya jangan heran kalau ya banyak sekarang ya rumah-rumah tahfiz yang dibuka, bahkan ada komunitas keagamaan, komunitas, bahkan ya para public figure pun sekarang itu sudah masuk ya hijrah fest dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bahwa ujungnya manusia dengan adanya tekanan sosial, stres dan sebagainya, itu ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah dengan yang dinamakan dengan spiritualitas, dan itu bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, munculnya rasa empati. Ya, kalau kita empati kepada seseorang, maka insya Allah itu bisa menurunkan ego kita, menurunkan stres dan sebagainya. Kita lihat bulan suci Ramadan, sebagaimana misalnya ibadah haji, tidak membedakan orang kaya, orang miskin, semua menggunakan pakaian ihram. Di bulan suci Ramadan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik itu ada masalahnya, tidak ada masalahnya, semua diwajibkan untuk menahan yang dinamakan makan dan minum. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa akan muncul empati dan itu bisa mengurangi yang dinamakan dengan tekanan mental atau stres dalam kehidupan. Ya, baik, dan juga kita melihat bahwa stres dalam kehidupan ini memang sebenarnya banyak faktor pengaruhnya ya Pak Ustadz ya, apalagi sekarang zaman media sosial begitu, kita berusaha mungkin menahan emosi, tapi ketika membuka media sosial ada saja berita ataupun juga konten yang bikin kita kembali emosi, dan ini juga yang perlu kita untuk tahan,
kita untuk jaga, sebenarnya bukan hanya pada saat bulan puasa ya, kalau bisa seterusnya. Dan bulan puasa ini kita lebih bisa mendekatkan diri lagi, kemudian juga menahan hawa nafsu, haus dan lapar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini dalam menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa terus memberikan ilmu ataupun juga berbagi ilmu kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan pada hari ini, dan juga pada beberapa program lainnya tentunya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Pak Ustadz terima kasih, dan juga Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program kita, dan juga saksikan terus program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari, diantaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter Tribun Pekanbaru.com Maliki Tananma. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru, dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribuners, biasanya masyarakat akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribuners menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini? Ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah saat senja. Bangunan masjid dan kubah masjid yang ada di belakang saya ini Tribuners seringkali juga digunakan oleh masyarakat untuk mengabadikan momen ya, untuk berfoto-foto biasanya dan menghabiskan waktu di sini bersama keluarga. Dan bisa Tribuners lihat ya keindahannya kubah masjid di An-Nur ini. Di bagian keramiknya juga tampak seperti air ya. Jadi seolah-olah pantulan kubah itu ada di permukaan air. Siluet kubah yang berpadu dengan warna langit jingga menciptakan pemandangan yang memikat mata. Matahari yang tenggelam tepat di sisi kubah menghadirkan panorama yang menenangkan. Beberapa pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Suasana sore yang sejuk membuat siapapun akan betah berlama-lama di halaman masjid. Tidak hanya kubahnya, payung elektrik yang terinspirasi dari Masjid Nabawi juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang Tribuners lihat di bagian belakang saya ini terdapat payung elektrik ya yang cukup unik dan kesannya seperti payung elektrik di kawasan Masjid Nabawi.
Dan memang payung elektrik ini sempat viral beberapa waktu lalu karena persoalan hukum ya. Tapi terlepas dari itu semua, payung ini bagi masyarakat tetap cukup menarik. Dan masyarakat tetap menjadikannya untuk mengabadikan momen saat ngabuburit di lokasi ini. Keindahan menambah kesan megah sekaligus nyaman bagi para pengunjung yang datang. Dan Tribuners tentunya penasaran apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Masjid An-Nur menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bisa kita lihat Tribuners di belakang saya ini masyarakat tampak menggunakan lokasi ini sebagai tempat berolahraga ya. Hamparan halaman Masjid An-Nur yang luas juga dimanfaatkan warga untuk berolahraga ringan. Aktivitas ini menjadi pilihan positif untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Nah, Tribuners, melihat keseruan warga yang berjalan kaki dan jogging pada sore hari ini, saya juga tertarik ingin ikut bergabung dan ikuti saya untuk berkeliling kawasan Masjid An-Nur ini sambil lari-lari kecil atau berjalan kaki. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Anak-anak tampak riang berlarian, sementara para orang tua tampak berbincang santai di pinggir lapangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, memperlihatkan bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang publik yang menyatukan masyarakat. Ngabuburit di Masjid An-Nur bukan sekedar menunggu azan maghrib. Di tempat ini, warga bisa menikmati sore dengan cara yang sehat dan menyenangkan, tanpa harus jauh ke pusat kota. Di sudut lain halaman, terlihat warga yang duduk di bawah pepohonan yang besar dan rindang. Mereka menikmati semilir angin sore di berbincang dengan rekan lainnya. Teduhnya pepohonan menambah kenyamanan suasana menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga tampak menggelar tikar kecil untuk duduk bersama. Anak-anak bermain di sekitar orang tuanya, sementara sebagian lainnya asik menikmati jajanan yang dibeli di area bazar. Kegiatan sederhana ini menghadirkan kehangatan yang khas di bulan Ramadan. Berbagai stand menawarkan beragam produk, mulai dari pangan, busana muslim, hingga aksesoris. Kehadiran bazar ini semakin meramaikan suasana ngabuburit di Masjid An-Nur. Bazar tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan Basnas Riau. Menjelang waktu maghrib, pengurus masjid tampak menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi masyarakat. Bukan hanya air minum dan takjil saja. Setiap harinya, panitia pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket nasi untuk jemaah yang hadir. Pembagian makanan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat khusus. Siapa saja yang datang akan dipersilahkan berbuka puasa bersama. Para pengurus tampak menyambut masyarakat dengan ramah dan penuh kehangatan. Uniknya Tribuners, sambil menunggu berbuka puasa di sini, masyarakat yang datang ke sini bisa langsung berbuka karena pihak pengurus masjid menyediakan bukaan puasa berupa minuman, takjil, dan bahkan juga nasi. Dan bagi Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru juga bisa mencoba nantinya untuk berbuka puasa di Masjid An-Nur ini. Pengurus Masjid An-Nur selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang telah hadir di masjid terbesar di Provinsi Riau. Tentunya hari ini kita bersama-sama sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan-kegiatan yang hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari, di antaranya adalah yang jelas buka bersama. Dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya. Dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Dan Tribuners, seperti yang kita lihat tadi memang cukup ramai ya masyarakat yang memanfaatkan waktu
di sini, bahkan juga langsung berbuka puasa. Jadi setelah olahraga dan juga disediakan langsung makanan oleh para pengurus Masjid An-Nur di sini. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika azan maghrib berkumandang. Ratusan warga duduk berjajar menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kebersamaan itu menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah sempat berkeliling dan juga sudah sempat jogging, ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa di Masjid An-Nur Pekanbaru ini. Dan Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru, tak ada salahnya untuk mencoba sesekali ngabuburit di Masjid An-Nur ini sekaligus buka bersama keluarga. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat, lalu diajarkan lagi kepada berikutnya sampailah pada ulama-ulama kita. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama kita, dan lalu kemudian ulama-ulama kita itu menyampaikan kepada kita semua. Salah satu yang disampaikan oleh para hukama kepada kita adalah ada 4 perkara yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu diangkat oleh Allah derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Turfa'ul darajatul abdi, diangkat oleh Allah derajat seorang hamba dengan derajat yang tinggi. Salah satunya adalah karena hamba itu memiliki sifat al-hilim. Hilim artinya orang yang bijak, orang yang penyantun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan namanya dengan Al-Halim, penyantun. Kalau kita sebagai hambanya maka disebut Abdul Halim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang penyantun, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang patut kita segani, orang-orang yang harus kita jadikan patronase dalam kehidupan. Kita malu melihat orang-orang yang penyantun. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, nanti akan datang satu zaman la yastahyi minal halim. Dia tidak punya rasa malu, rasa hukewuh terhadap orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak, maka itulah tanda sifat bahwa orang itu akan diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah sifat tawadu', orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu tidak menyombongkan dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan, harta, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi semakin dia banyak dianugerahkan oleh Allah, lalu dia semakin rendah hati dalam hidupnya. Maka orang yang memiliki sifat tawadu ini adalah orang yang menjadi penyebab Allah angkatkan derajatnya di derajat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, orang-orang yang dekat dengan surga, jauh dari api neraka, jauh dari api neraka dan didekatkan kepada surga.
Orang-orang yang pemurah adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, berbela hati, memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab atas nikmat yang Allah kasih, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya bagi banyak masyarakat. Lalu yang terakhir, wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, baik tutur kata, tindakan, perilaku dan sebagainya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki 4 sifat inilah yang menjadi sebab Allah angkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi, baik kehidupannya di atas dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Setiap kita menginginkan kebaikan, dan semua orang punya cita-cita ingin menjadi baik. Tapi dalam perjalanan, apa yang diinginkan ternyata tidak berbanding lurus. Salah satu seperti apa yang diuntaikan oleh para hukama kita, laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihidah. Kalaulah bukan karena 5 persoalan, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang baik semua. Yang pertama adalah al-qana'ah bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan sehingga dia tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang sudah memuaskan dirinya, sehingga dia hidup dalam kebodohan, tidak mau untuk menambah wawasan, menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan seseorang itu kemudian tidak menjadi baik. Lalu yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, orang yang terlalu serakah hidupnya di atas dunia, sehingga dia lupa bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, tempatnya untuk mencari bekal bagi kehidupan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, was-suhbil fadli, orang yang kikir terhadap anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenikmatan berupa harta yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, lalu tidak menjadikan dia menjadi orang yang pemurah, padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah ar-riya' fil amal, orang yang selalu pamer, yang selalu minta lihat orang lain ketika dia melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh, baik amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah secara langsung maupun amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Orang yang selalu minta lihat, yang selalu ingin disebut, adalah orang-orang yang riya terhadap amalnya, sehingga tidak cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi penghalang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Lalu yang kelima ialah wal a'jab, orang yang selalu merasa benar, yang selalu menganggap dirinya yang baik, sehingga semua orang dianggap tidak baik dan tidak benar. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang egoisme, orang-orang yang hidupnya egois, sehingga menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang benar, yang tidak pernah salah, dan melihat orang lain semua salah dan tidak benar. Inilah salah satu sifat yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang saleh di antara kita. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa segala-galanya adalah tergantung dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Dibesarkan oleh guru-guru. Kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusdi. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangkapos, dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka. Umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Dr. Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Oke. Ya, beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini enggak sesuai dengan besarnya gitu. Enggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan, beratnya 1,7 kilo. Prematur? Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oke, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu, Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak. Kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak, itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuja setelah 2 tahun nenek tinggal. Nah, cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang. Belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD, saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Hanya siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permudi di sebelah Kerkop itu. Nah, baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati
dekat di pengelola Masjid Permuti itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP? Ya, SMP-nya. Oh, SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang. Saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI, Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar. Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar, termasuk saya. Mengajar di Gontor? Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya? Oh. Nah, 1 tahun sambil kuliah di Fakultas Usuluddin di jurusan Perbandingan Agama. Tapi selama di Gontor ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab se-Pondok Modern Gontor waktu saya kelas 2 KMI, setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 Aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Modern Gontor sebagai bagian penerangan. Jadi bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasa ini Inggris dan Arab? Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari, 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman. Untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis habis asar, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke. Kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa Justru matematika. Takut awalnya ya? Iya. Tapi kemudian setelah di pesantren saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Iya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS. Ya, sejak KMI itu di ya. Gontor. Ya. Sudah mulai menyukai Kemudian dari Gontor saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur. Bertemulah saya dengan pondok pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di lembaga penguatan bahasa asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris. Tapi kulturnya Madura. Jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Iya. Masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Ya.
Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen. Jadi Di sana, di Nurul Jadid. Jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor otodidak 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang? Sudah menguasai 3 bahasa? Bahasa Kemuje, bahasa Madura, Wah. bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar. Saking pundi, tindak pundi kan begitu. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Oke. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina. Saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya. Bahasa dan bukan terobsesi mau menjadi reporternya juga. Ya saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Komunikasi juga kan? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada bahasa Arab dan kawasan internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya, urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Nah, benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa. Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT non-blok ke-10 di Jakarta. Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi ya. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya di sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Bro? Saya, ya kulit saya putih, orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje, yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin, karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Ya, karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan, kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat. Apa kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Karena saya cukup lama di Nurul Jadid, 89 sampai 87 sampai 95. Dipanggil kiai pimpinan, saya harus Rusdi
Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata Kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya tuh yang setara. Jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nurul Jadid setiap bulan sampai saya selesai S2. Setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid. Sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta, saya dapat beasiswa sebenarnya. Hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid. 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak satu di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku. Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan, 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Nah, jadi dapat 2 juta sekian. Boleh aktif jadi, berarti Prof, termasuk? Ya, kita harus aktif. Dan kita harus mandiri, karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian waktu periode kami itu, semua kami di PNS-kan oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid, Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisahkan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya lo Pak Kiainya. Ya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu. Awalnya nih di Stein Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor tuh saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita seneng lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua, jaringan juga di Jakarta. Ya. Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah, lulu gua udah gaya-gayaan kan? Jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta di 2007 akhir. Saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib. Saya diberi rumah dinas di Bengkulu.
Jadi hanya ada 2-3 dokter yang saya dapat rumah dinas. Termasuk Saya Prof. Rusdi ya waktu itu ya? tinggal di dalam kampus. Kampusnya 73 hektar. 30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya Studi suka, juga nih? bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau Yang dari 45 Bengkulu orang? saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori. Oh. Yang sekarang di BPMP. Namrullah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga, termasuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa. Itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan. Walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang tidak punya uang, tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa. Dan itu bisa. Bisa terwujud. Bisa terwujud. Benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua, saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya, jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke ke Stein di sini. Awal di sini? Awal di sini dosen biasa, tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret, beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya, tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun jadi, bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini, diary saya. Jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda. Dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan. Seperti itu. Oh iya. Maka tulisan terakhir itu, jadi 10-12 paragraf tulisan. Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya Memperkuat Peradaban Menuju Supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa.
bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti. Kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center? Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini buku juga ya? Ini tulisan saya. Ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Wali ke sini, dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini. Beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang, menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku. Tolong terjemahkan 12 halaman. Sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai, nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair, Surabaya. Bagus ya Rusdi? Insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya, dari mana itu, datang ke Nurul Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman. Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi Kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah, dari situ sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, punya Basic English Structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasa saya menulis malam hari. Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis Enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD, cari Rusdi, pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madaniyah Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai selain dosen di sini, guru besar di sini, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror, yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat
Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elvian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul, betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai Ketua Bidang Fatwa dan Penelitian. Sertifikasi hal, macam-macam itu semua di situ. Selain itu, baru aja diangkat kemarin di BP4 terkait dengan Badan Penasihat Perkawinan apa begitu oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu. Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini, dan juga mengejar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Oh masih ya? Sampai sekarang? Masih. Masya Allah. Cuma dia satu kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya. Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Ya, fokusnya di akademik lah. Prof, tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat, dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Melihatnya, Prof. Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita, kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai, kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru kita ambil. Jadi nggak serta-merta kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior, perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan POSPI program lecturers itu ke Australia. Saya 40 harian. Saya pakai ini. Sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah, itu artinya itu harus dipertahankan. Kemudian jangan memberi kesan, kalau pakai songwarsam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa, kan begitu. Jadi saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai alam lama yang lebih bagus, aslah. Tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus. Cuma jangan langsung ke AI. Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya tulis, saya duduk aja. Nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Misalnya, ini tulisan, tolong dimodifikasi. Paragraf-paragrafnya, bukan isinya.
Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya meninggalkan menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang ayah itu, ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Kini diam budu ke. Nah, kan gitu kan? Nah, tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati, pasti masuk. Masuk. Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan? Digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Oke. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di Ramadan 2026 ini kepada kita semualah. Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu, apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan, karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tiga hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Nah, demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari, harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya, ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari pikiran. Ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Nah, jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya ya penyakit mental ya atau tekanan mental. Nah, coba kita lihat
betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata dua hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari, itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika Idul Kurban atau Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat, kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat, kita dianjurkan lagi untuk berpuasa meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Nah, jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama, bahwa di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim, bahkan di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia. Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada 2 kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, 2 kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu luar biasa. Ketika kebahagiaan itu muncul, maka kecemasan itu akan tertekan. Dan itu yang diharapkan adanya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya terkait dengan manajemen emosi. Manajemen emosi, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dalam suci Ramadan ada orang yang bertengkar, ada orang yang mengajak untuk bertengkar, mengajak untuk bersilat lidah, maka katakanlah inni shaim, saya berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan dahaga, akan tetapi juga menahan diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Makanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah tahu kalau orang ini ada masalah di mental.
Sehingga Rasulullah mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, spiritualitas sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan menurut penelitian mengatakan ini mungkin sudah 5.0, masuk lagi 6.0, ujungnya itu ada spiritualitas. Makanya jangan heran kalau ya banyak sekarang ya rumah-rumah tahfiz yang dibuka, bahkan ada komunitas keagamaan, komunitas bahkan ya para public figure pun sekarang itu sudah masuk ya hijrah fest dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bahwa ujungnya manusia dengan adanya tekanan sosial, stres dan sebagainya, itu ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah dengan yang dinamakan dengan spiritualitas, dan itu bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir munculnya rasa empati. Ya, kalau kita empati kepada seseorang, maka insya Allah itu bisa menurunkan ego kita, menurunkan stres dan sebagainya. Kita lihat bulan suci Ramadan. Sebagaimana misalnya ibadah haji, tidak membedakan orang kaya, orang miskin, semua menggunakan pakaian ihram. Di bulan suci Ramadan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik itu ada masalahnya, tidak ada masalahnya, semua diwajibkan untuk menahan yang dinamakan makan dan minum. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa akan muncul empati dan itu bisa mengurangi yang dinamakan dengan tekanan mental atau stres dalam kehidupan. Ya, baik, dan juga kita melihat bahwa stres dalam kehidupan ini memang sebenarnya banyak faktor pengaruhnya ya Pak Ustadz ya, apalagi sekarang zaman media sosial begitu, kita berusaha mungkin menahan emosi, tapi ketika membuka media sosial ada saja berita ataupun juga konten yang bikin kita kembali emosi, dan ini juga yang perlu kita untuk tahan, kita untuk jaga, sebenarnya bukan hanya pada saat bulan puasa ya, kalau bisa seterusnya. Dan bulan puasa ini kita lebih bisa mendekatkan diri lagi, kemudian juga menahan hawa nafsu, haus dan lapar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini dalam menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa terus memberikan ilmu ataupun juga berbagi ilmu kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan pada hari ini, dan juga pada beberapa program lainnya tentunya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Pak Ustadz terima kasih, dan juga Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program kita, dan juga saksikan terus program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau jauh-jauh hari, diantaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya, kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunpekanbaru.com Maliki Tananma. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru, dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribuners, biasanya masyarakat akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribuners menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini? Ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur,
selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah saat senja. Bangunan masjid dan kubah masjid yang ada di belakang saya ini Tribuners seringkali juga digunakan oleh masyarakat untuk mengabadikan momen ya, untuk berfoto-foto biasanya dan menghabiskan waktu di sini bersama keluarga. Dan bisa Tribuners lihat ya keindahannya kubah masjid di An-Nur ini. Di bagian keramiknya juga tampak seperti air ya. Jadi seolah-olah pantulan kubah itu ada di permukaan air. Siluet kubah yang berpadu dengan warna langit jingga menciptakan pemandangan yang memikat mata. Matahari yang tenggelam tepat di sisi kubah menghadirkan panorama yang menenangkan. Beberapa pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Suasana sore yang sejuk membuat siapapun akan betah berlama-lama di halaman masjid. Tidak hanya kubahnya, payung elektrik yang terinspirasi dari Masjid Nabawi juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang Tribuners lihat di bagian belakang saya ini terdapat payung elektrik ya yang cukup unik dan kesannya seperti payung elektrik di kawasan Masjid Nabawi. Dan memang payung elektrik ini sempat viral beberapa waktu lalu karena persoalan hukum ya. Tapi terlepas dari itu semua, payung ini bagi masyarakat tetap cukup menarik. Dan masyarakat tetap menjadikannya untuk mengabadikan momen saat ngabuburit di lokasi ini. Keindahan menambah kesan megah sekaligus nyaman bagi para pengunjung yang datang. Dan Tribuners tentunya penasaran apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Masjid An-Nur menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bisa kita lihat Tribuners di belakang saya ini masyarakat tampak menggunakan lokasi ini sebagai tempat berolahraga ya. Hamparan halaman Masjid An-Nur yang luas juga dimanfaatkan warga untuk berolahraga ringan. Aktivitas ini menjadi pilihan positif untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Nah, Tribuners melihat keseruan warga yang berjalan kaki dan jogging pada sore hari ini, saya juga tertarik ingin ikut bergabung dan ikuti saya untuk berkeliling kawasan Masjid An-Nur ini sambil lari-lari kecil atau berjalan kaki. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Anak-anak tampak riang berlarian, sementara para orang tua tampak berbincang santai di pinggir lapangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, memperlihatkan bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang publik yang menyatukan masyarakat. Ngabuburit di Masjid An-Nur bukan sekedar menunggu azan maghrib. Di tempat ini, warga bisa menikmati sore dengan cara yang sehat dan menyenangkan, tanpa harus jauh ke pusat kota. Di sudut lain halaman, terlihat warga yang duduk di bawah pepohonan yang besar dan rindang. Mereka menikmati semilir angin sore berbincang dengan rekan lainnya. Teduhnya pepohonan menambah kenyamanan suasana menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga tampak menggelar tikar kecil untuk duduk bersama. Anak-anak bermain di sekitar orang tuanya, sementara sebagian lainnya asik menikmati jajanan yang dibeli di area bazar. Kegiatan sederhana ini menghadirkan kehangatan yang khas di bulan Ramadan. Berbagai stan menawarkan beragam produk, mulai dari pangan, busana muslim, hingga aksesoris. Kehadiran bazar ini semakin
meramaikan suasana ngabuburit di Masjid An-Nur. Bazar tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan Basnas Riau. Menjelang waktu maghrib, pengurus masjid tampak menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi masyarakat. Bukan hanya air minum dan takjil saja. Setiap harinya, panitia pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket nasi untuk jemaah yang hadir. Pembagian makanan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat khusus. Siapa saja yang datang akan dipersilahkan berbuka puasa bersama. Para pengurus tampak menyambut masyarakat dengan ramah dan penuh kehangatan. Uniknya Tribuners, sambil menunggu berbuka puasa di sini, masyarakat yang datang ke sini bisa langsung berbuka karena pihak pengurus masjid menyediakan bukaan puasa berupa minuman, takjil, dan bahkan juga nasi. Dan bagi Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru juga bisa mencoba nantinya untuk berbuka puasa di Masjid An-Nur ini. Pengurus Masjid An-Nur selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang telah hadir di masjid terbesar di Provinsi Riau. Tentunya hari ini kita bersama-sama sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan-kegiatan yang hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari, di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Dan Tribuners, seperti yang kita lihat tadi memang cukup ramai ya masyarakat yang memanfaatkan waktu di sini, bahkan juga langsung berbuka puasa. Jadi setelah olahraga dan juga disediakan langsung makanan oleh para pengurus Masjid An-Nur di sini. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika azan maghrib berkumandang. Ratusan warga duduk berjajar menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kebersamaan itu menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah sempat berkeliling dan juga sudah sempat jogging, ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa di Masjid An-Nur Pekanbaru ini. Dan Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru, tak ada salahnya untuk mencoba sesekali ngabuburit di Masjid An-Nur ini sekaligus buka bersama keluarga. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat, lalu diajarkan lagi kepada berikutnya sampailah pada ulama-ulama kita. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama kita, dan lalu kemudian ulama-ulama kita itu menyampaikan kepada kita semua. Salah satu yang disampaikan oleh para hukama kepada kita adalah ada 4 perkara yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu diangkat oleh Allah derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Turfa'ud darajatul abdi, diangkat oleh Allah derajat seorang hamba dengan derajat yang tinggi. Salah satunya adalah karena hamba itu memiliki sifat al-hilim. Hilim artinya orang yang bijak, orang yang penyantun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan namanya dengan Al-Halim, penyantun.
Kalau kita sebagai hambanya, maka disebut Abdul Halim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang penyantun, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang patut kita segani, orang-orang yang harus kita jadikan patronase dalam kehidupan. Kita malu melihat orang-orang yang penyantun. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, nanti akan datang satu zaman la yastahyi minal halim. Dia tidak punya rasa malu, rasa ukewuh terhadap orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak, maka itulah tanda sifat bahwa orang itu akan diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah sifat tawadhu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu tidak menyombongkan dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan, harta, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi semakin dia banyak dianugerahkan oleh Allah, lalu dia semakin rendah hati dalam hidupnya. Maka orang yang memiliki sifat tawadhu ini adalah orang yang menjadi penyebab Allah angkatkan derajatnya di derajat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, orang-orang yang dekat dengan surga, jauh dari api neraka, jauh dari api neraka dan didekatkan kepada surga. Orang-orang yang pemurah adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, berbela hati, memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab atas nikmat yang Allah kasih, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya bagi banyak masyarakat. Lalu yang terakhir, wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, baik tutur kata, tindakan, perilaku dan sebagainya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki 4 sifat inilah yang menjadi sebab Allah angkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi, baik kehidupannya di atas dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Setiap kita menginginkan kebaikan, dan semua orang punya cita-cita ingin menjadi baik. Tapi dalam perjalanan, apa yang diinginkan ternyata tidak berbanding lurus. Salah satu seperti apa yang diuntaikan oleh para hukama kita, laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihina. Kalaulah bukan karena 5 persoalan, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang baik semua. Yang pertama adalah al-qana'ah bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan sehingga dia tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang sudah memuaskan dirinya, sehingga dia hidup dalam kebodohan, tidak mau untuk menambah wawasan, menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan seseorang itu kemudian tidak menjadi baik. Lalu yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, orang yang terlalu serakah hidupnya di atas dunia, sehingga dia lupa bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, tempatnya untuk mencari bekal bagi kehidupan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, was-suhbil fadli, orang yang kikir terhadap anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenikmatan berupa harta yang telah Allah limpahkan kepada dirinya,
lalu tidak menjadikan dia menjadi orang yang pemurah. Padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah ar-riya fil amal. Orang yang selalu pamer, yang selalu minta lihat orang lain ketika dia melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh, baik amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah secara langsung maupun amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Orang yang selalu minta lihat, yang selalu ingin disebut adalah orang-orang yang riya terhadap amalnya, sehingga tidak cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penghalang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Lalu yang kelima ialah wal a'jab. Orang yang selalu merasa benar, yang selalu menganggap dirinya yang baik, sehingga semua orang dianggap tidak baik dan tidak benar. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang egoisme, orang-orang yang hidupnya egois, sehingga menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang benar, yang tidak pernah salah, dan melihat orang lain semua salah dan tidak benar. Inilah salah satu sifat yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang saleh di antara kita. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa segala-galanya adalah tergantung dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cuma kalau di kantor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusdi. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Jadi dari 300-an guru di Nurul-Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangkapos dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka, umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Dr. Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Ya, beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini nggak sesuai dengan besarnya gitu. Nggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan,
beratnya 1,7 kilo. Prematur? Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oke, oh, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak. Kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuje setelah 2 tahun nenek tinggal. Nah, cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang. Belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Hanya siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permuti di sebelah Kerkop itu. Nah, baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati dekat di pengelola Masjid Permuti itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP? Ya, SMP-nya. Oh, SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang. Saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI, Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar. Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar termasuk saya. Mengajar di Gontor? Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya? Oh. Nah, 1 tahun sambil kuliah di Fakultas Usuluddin di jurusan perbandingan agama. Tapi selama di Gontor ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab sepondok modern Gontor waktu saya kelas 2 KMI, setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 Aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Modern Gontor sebagai bagian penerangan. Jadi bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasa ini Inggris dan Arab? Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari, 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman. Untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis habis asar, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke. Kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa Justru matematika. Takut awalnya ya? Iya. Tapi kemudian setelah di pesantren saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Iya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh
guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS. Ya, sejak KMI KMI di itu Gontor. Ya. Sudah mulai menyukai Kemudian dari Gontor, saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan pondok modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur. Bertemulah saya dengan pondok pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Python Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di lembaga penguatan bahasa asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris. Tapi kulturnya Madura, jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter-2, kakak kelas saya ter-6, ter-7, saya ngajar mereka. Ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen. Jadi di sana, di Nurul Jadid. Jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor, otodidak, 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang? Sudah menguasai 3 bahasa? Bahasa Kemuje, bahasa Madura, bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar. Saking pundi, tindak pundi kan begitu. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina. Saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya. Bahasa dan bukan terobsesi mau menjadi reporternya juga. Ya, saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Di komunikasi juga kan? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada bahasa Arab dan kawasan internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa. Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT non-blok ke-10 di Jakarta. Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi ya. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab.
Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada. Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya di sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Prof? Saya, ya kulit saya putih, orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje, yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin, karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Ya, karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan, kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat. Apa kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya, akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Nah, karena saya cukup lama di Nurul Jadid, 89 mulai 87 sampai 95. Dipanggil kiai, pimpinan, saya harus jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya itu yang setara. Ya, jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nurul Jadid setiap bulan sampai saya selesai S2. Setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid, sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta, saya dapat beasiswa sebenarnya. Hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid, 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak satu di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku. Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan, 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Nah, jadi dapat 2 juta sekian. Boleh aktif jadi, berarti Prof termasuk? Ya, kita harus aktif. Dan kita harus mandiri, karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian kami, waktu periode kami itu, semua kami di PNS-kan oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid, Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisahkan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya loh Pak Kiainya. Ya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu.
So awalnya nih di STAN Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor tuh saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita seneng lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua jaringan juga di Jakarta. Ya. Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah. Lulu gua udah gaya-gayaan ya. Jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta di 2007 akhir. Saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib, saya diberi rumah dinas di Bengkulu. Jadi hanya ada 2-3 doktor yang saya dapat rumah dinas. Termasuk saya waktu itu ya? Tinggal di dalam kampus, kampusnya 73 hektar. 30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya studi juga nih? Bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau yang dari 45 Bengkulu orang? saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori. Oh. Yang sekarang di BPMP. Alhamdulillah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga. Masuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa. Itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan. Walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang tidak punya uang, tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa. Bisa terwujud. Bisa terwujud. Benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua, saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya, jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke mana? Ke stand di sini.
Awal di sini? Awal di sini dosen biasa, tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini diary saya. Jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda. Dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan seperti itu. Maka tulisan terakhir itu jadi 10-12 paragraf tulisan. Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya memperkuat peradaban menuju supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti. Kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center. Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini buku juga ya? Ini tulisan saya. Ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Wali ke sini, dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini. Beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang. Menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku. Tolong terjemahkan 12 halaman. Sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair Surabaya. Bagus ya Rusdi, insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya ya, dari mana itu datang ke Nurul Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman.
Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah, dari situ sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, punya Basic English Structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasa saya menulis malam hari. Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof. Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Saya apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD cari Rusdi pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madania Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai selain dosen di sini, guru besar di sini, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elvian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai ketua bidang fatwa dan penelitian. Sertifikasi hal macam-macam itu semua di situ. Selain itu baru aja diangkat kemarin di BP4 terkait dengan Badan Penasihat Perkawinan apa begitu oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu. Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini, dan juga mengejar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Masih ya? Sampai sekarang? Masih. Masya Allah. Cuma dia 1 kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya. Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor, sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Ya, fokusnya di akademik lah. Prof, tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Melihatnya, Prof. Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai, kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru kita ambil. Jadi nggak serta-merta
kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya, pertama nilai, pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Ya. Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior, perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian nah saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan POSPI program lecturers itu ke Australia, saya 40 harian saya pakai ini sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah itu artinya itu harus dipertahankan. Kemudian jangan memberi kesan, oh kalau pakai songwarsam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa kan begitu. Jadi saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai alam lama yang lebih bagus, aslah. Tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus. Cuma jangan langsung ke AI. Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya tulis, saya duduk aja, Nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, nah, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Oke. Misalnya, Dan, ini tulisan, tolong dimodifikasi paragraf-paragrafnya. Bukan isinya. Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya meninggalkan, menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang ayah itu, ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Kini diam budu, nah, kan gitu kan? Tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun, diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati, pasti masuk. Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan? Digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Oke. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di
Ramadan 2026 ini kepada kita semua lah? Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu. Apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan. Karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tiga hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari, harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sumu tasihhu
berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari pikiran. Ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya ya penyakit mental ya atau tekanan mental. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata 2 hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika Idul Kurban atau Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat kita dianjurkan lagi untuk berpuasa meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa ya tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Nah, jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama bahwa ya di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks ya anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat ya yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim, bahkan ya di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Ya, kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang
dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia. Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, ya kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu luar biasa. Ketika kebahagiaan itu muncul, maka kecemasan itu akan tertekan. Dan itu yang diharapkan adanya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya terkait dengan manajemen emosi. Ya, manajemen emosi, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dalam suci Ramadan ada orang yang bertengkar, ya, ada orang yang mengajak untuk bertengkar, ya, mengajak untuk bersilat lidah, maka katakanlah inni shaim, saya berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan dahaga, akan tetapi juga menahan diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Ya. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Makanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah tahu kalau orang ini ada masalah di mental. Sehingga Rasulullah mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, spiritualitas sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan menurut penelitian mengatakan ini mungkin sudah 5.0, masuk lagi 6.0, ujungnya itu ada spiritualitas. Makanya jangan heran kalau ya banyak sekarang ya rumah-rumah tahfiz yang dibuka, bahkan ada komunitas keagamaan, komunitas bahkan ya para public figure pun sekarang itu sudah masuk ya hijrah fest dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bahwa ujungnya manusia dengan adanya tekanan sosial, stres dan sebagainya, itu ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah dengan yang dinamakan dengan spiritualitas, dan itu bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir munculnya rasa empati. Ya, kalau kita empati kepada seseorang, maka insya Allah itu bisa menurunkan ego kita, menurunkan stres dan sebagainya. Kita lihat bulan suci Ramadan. Sebagaimana misalnya ibadah haji, tidak membedakan orang kaya, orang miskin, semua menggunakan pakaian ihram. Di bulan suci Ramadan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik itu ada masalahnya, tidak ada masalahnya, semua diwajibkan untuk menahan yang dinamakan makan dan minum. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa akan muncul empati dan itu bisa mengurangi yang dinamakan dengan tekanan mental atau stres dalam kehidupan. Ya, baik, dan juga kita melihat bahwa stres dalam kehidupan ini memang sebenarnya banyak faktor pengaruhnya ya Pak Ustadz ya, apalagi sekarang zaman media sosial begitu, kita berusaha mungkin menahan emosi, tapi ketika membuka media sosial ada saja berita ataupun juga konten yang bikin kita kembali emosi, dan ini juga yang perlu kita untuk tahan, kita untuk jaga, sebenarnya bukan hanya pada saat bulan puasa ya, kalau bisa seterusnya. Dan bulan puasa ini kita lebih bisa mendekatkan diri lagi, kemudian juga menahan hawa nafsu, haus dan lapar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini dalam menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa terus memberikan ilmu ataupun juga berbagi ilmu kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan pada hari ini, dan juga pada beberapa program lainnya tentunya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Pak Ustadz terima kasih, dan juga Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program kita, dan
Juga saksikan terus program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau jauh-jauh hari, diantaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribunar semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunkanbaru.com Maliki Tananma. Sore ini Tribunars, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru. Dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribunars, biasanya masyarakat akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribunars menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini? Ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah saat senja. Bangunan masjid dan kubah masjid yang ada di belakang saya ini Tribunars seringkali juga digunakan oleh masyarakat untuk mengabadikan momen ya, untuk berfoto-foto biasanya dan menghabiskan waktu di sini bersama keluarga. Dan bisa Tribunars lihat ya keindahannya kubah masjid di An-Nur ini. Di bagian keramiknya juga tampak seperti air ya. Jadi seolah-olah pantulan kubah itu ada di permukaan air. Siluet kubah yang berpadu dengan warna langit jingga menciptakan pemandangan yang memikat mata. Matahari yang tenggelam tepat di sisi kubah menghadirkan panorama yang menenangkan. Beberapa pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Suasana sore yang sejuk membuat siapapun akan betah berlama-lama di halaman masjid. Tidak hanya kubahnya, payung elektrik yang terinspirasi dari Masjid Nabawi juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang Tribunars lihat di bagian belakang saya ini terdapat payung elektrik ya yang cukup unik dan kesannya seperti payung elektrik di kawasan Masjid Nabawi. Dan memang payung elektrik ini sempat viral beberapa waktu lalu karena persoalan hukum ya. Tapi terlepas dari itu semua, payung ini bagi masyarakat tetap cukup menarik. Dan masyarakat tetap menjadikannya untuk mengabadikan momen saat ngabuburit di lokasi ini. Keindahan menambah kesan megah sekaligus nyaman bagi para pengunjung yang datang. Dan Tribuners tentunya penasaran apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Masjid An-Nur menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bisa kita lihat Tribuners di belakang saya ini masyarakat tampak menggunakan lokasi ini sebagai tempat berolahraga ya. Hamparan halaman Masjid An-Nur yang luas juga dimanfaatkan warga untuk berolahraga ringan. Aktivitas ini menjadi pilihan positif
untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Nah, Tribuners, melihat keseruan warga yang berjalan kaki dan jogging pada sore hari ini, saya juga tertarik ingin ikut bergabung, dan ikuti saya untuk berkeliling kawasan Masjid An-Nur ini sambil lari-lari kecil atau berjalan kaki. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Anak-anak tampak riang berlarian, sementara para orang tua tampak berbincang santai di pinggir lapangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, memperlihatkan bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang publik yang menyatukan masyarakat. Ngabuburit di Masjid An-Nur bukan sekedar menunggu azan maghrib. Di tempat ini, warga bisa menikmati sore dengan cara yang sehat dan menyenangkan, tanpa harus jauh ke pusat kota. Di sudut lain halaman, terlihat warga yang duduk di bawah pepohonan yang besar dan rindang. Mereka menikmati semilir angin sore di berbincang dengan rekan lainnya. Teduhnya pepohonan menambah kenyamanan suasana menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga tampak menggelar tikar kecil untuk duduk bersama. Anak-anak bermain di sekitar orang tuanya, sementara sebagian lainnya asik menikmati jajanan yang dibeli di area bazar. Kegiatan sederhana ini menghadirkan kehangatan yang khas di bulan Ramadan. Berbagai stan menawarkan beragam produk, mulai dari pangan, busana muslim, hingga aksesoris. Kehadiran bazar ini semakin meramaikan suasana ngabuburit di Masjid An-Nur. Bazar tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan Basnas Riau. Menjelang waktu maghrib, pengurus masjid tampak menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi masyarakat. Bukan hanya air minum dan takjil saja. Setiap harinya, panitia pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket nasi untuk jemaah yang hadir. Pembagian makanan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat khusus. Siapa saja yang datang akan dipersilahkan berbuka puasa bersama. Para pengurus tampak menyambut masyarakat dengan ramah dan penuh kehangatan. Uniknya, Tribuners, sambil menunggu berbuka puasa di sini, masyarakat yang datang ke sini bisa langsung berbuka karena pihak pengurus masjid menyediakan bukaan puasa berupa minuman, takjil, dan bahkan juga nasi. Dan bagi Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru juga bisa mencoba nantinya untuk berbuka puasa di Masjid An-Nur ini. Pengurus Masjid An-Nur selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang telah hadir di masjid terbesar di Provinsi Riau. Tentunya hari ini kita bersama-sama sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan-kegiatan yang hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari, di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Dan Tribuners, seperti yang kita lihat tadi memang cukup ramai ya masyarakat yang memanfaatkan waktu di sini, bahkan juga langsung berbuka puasa. Jadi setelah olahraga dan juga disediakan langsung makanan oleh para pengurus Masjid An-Nur di sini. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika azan maghrib berkumandang. Ratusan warga duduk berjajar menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kebersamaan itu menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah sempat berkeliling dan juga sudah sempat jogging, ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa di Masjid An-Nur Pekanbaru ini. Dan Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru
tak ada salahnya untuk mencoba sesekali ngabuburit di Masjid An-Nur ini sekaligus buka bersama keluarga. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat, lalu diajarkan lagi kepada berikutnya sampailah pada ulama-ulama kita. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama kita, dan lalu kemudian ulama-ulama kita itu menyampaikan kepada kita semua. Salah satu yang disampaikan oleh para hukama kepada kita adalah ada 4 perkara yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu diangkat oleh Allah derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Turfa'ud darajatul abdi, diangkat oleh Allah derajat seorang hamba dengan derajat yang tinggi. Salah satunya adalah karena hamba itu memiliki sifat al-hilim. Hilim artinya orang yang bijak, orang yang penyantun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan namanya dengan Al-Halim, penyantun. Kalau kita sebagai hambanya maka disebut Abdul Halim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang penyantun, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang patut kita segani, orang-orang yang harus kita jadikan patronase dalam kehidupan. Kita malu melihat orang-orang yang penyantun. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, nanti akan datang satu zaman la yastahyi minal halim. Dia tidak punya rasa malu, rasa hukewuh terhadap orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak, maka itulah tanda sifat bahwa orang itu akan diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah sifat tawadu', orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu tidak menyombongkan dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan, harta, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi semakin dia banyak dianugerahkan oleh Allah, lalu dia semakin rendah hati dalam hidupnya. Maka orang yang memiliki sifat tawadu ini adalah orang yang menjadi penyebab Allah angkatkan derajatnya di derajat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, orang-orang yang dekat dengan surga, jauh dari api neraka, jauh dari api neraka dan didekatkan kepada surga. Orang-orang yang pemurah adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, berbela hati, memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab atas nikmat yang Allah kasih, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya bagi banyak masyarakat. Lalu yang terakhir, wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, baik tutur kata, tindakan, perilaku dan sebagainya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki 4 sifat inilah yang menjadi sebab Allah angkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi
baik kehidupannya di atas dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Setiap kita menginginkan kebaikan, dan semua orang punya cita-cita ingin menjadi baik. Tapi dalam perjalanan, apa yang diinginkan ternyata tidak berbanding lurus. Salah satu seperti apa yang diuntaikan oleh para hukama kita, laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihina. Kalaulah bukan karena 5 persoalan, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang baik semua. Yang pertama adalah al-qana'ah bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan sehingga dia tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang sudah memuaskan dirinya, sehingga dia hidup dalam kebodohan, tidak mau untuk menambah wawasan, menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan seseorang itu kemudian tidak menjadi baik. Lalu yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, orang yang terlalu serakah hidupnya di atas dunia, sehingga dia lupa bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, tempatnya untuk mencari bekal bagi kehidupan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, was-suhbil fadli, orang yang kikir terhadap anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenikmatan berupa harta yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, lalu tidak menjadikan dia menjadi orang yang pemurah, padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah ar-riya' fil amal, orang yang selalu pamer, yang selalu minta lihat orang lain ketika dia melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh, baik amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah secara langsung maupun amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Orang yang selalu minta lihat, yang selalu ingin disebut, adalah orang-orang yang riya terhadap amalnya, sehingga tidak cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi penghalang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Lalu yang kelima ialah wal a'jab, orang yang selalu merasa benar, yang selalu menganggap dirinya yang baik, sehingga semua orang dianggap tidak baik dan tidak benar. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang egoisme, orang-orang yang hidupnya egois, sehingga menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang benar, yang tidak pernah salah, dan melihat orang lain semua salah dan tidak benar. Inilah salah satu sifat yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang saleh di antara kita. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa segala-galanya adalah tergantung dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cuma kalau di kantor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong.
Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangkapos, dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka. Umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Dr. Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Oke. Ya, beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini enggak sesuai dengan besarnya gitu. Enggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan, beratnya 1,7 kilo. Prematur. Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oke. Oh, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak. Kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuja setelah 2 tahun nenek tinggal. Nah, cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang, belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD, saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Hanya siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permuti di sebelah Kerkop itu. Nah, baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati dekat di pengelola Masjid Permuti itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP? Ya, SMP-nya. Oh, SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang. Saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar
Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar termasuk saya. Mengajar di Gontor. Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya. Oh. 1 tahun sambil kuliah di Fakultas Usuluddin di jurusan perbandingan agama. Tapi selama di Gontor ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab sepondok pendirian Gontor waktu saya kelas 2 KMI, setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 Aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Pendirian Gontor sebagai bagian penerangan. Jadi bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasa ini Inggris dan Arab? Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari, 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis habis asar, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke. Kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa Justru matematika. Takut awalnya ya? Iya. Tapi kemudian setelah di pesantren saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Iya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS. Ya, sejak KMI itu di ya. Gontor. Iya. Sudah mulai menyukai Kemudian dari Gontor saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan pondok modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur. Bertemulah saya dengan pondok pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di lembaga penguatan bahasa asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris. Tapi kulturnya Madura. Jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen. Jadi di sana di Nurul Jadid. Jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor otodidak 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang. Sudah menguasai 3 bahasa. Bahasa Kemuje, bahasa Madura, bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar, saking pundi tindak pundi kan begitu. Kalau bahasa Jawa,
Kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Oke. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii, misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina. Saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya. Bahasa dan bukan ingin, terobsesi mau menjadi reporternya juga. Ya, saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Di komunikasi kan? Juga kan? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada Bahasa Arab dan Kawasan Internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya, urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Nah, benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa. Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT non-blok ke-10 di Jakarta. Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi ya. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya di sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Bro? Saya, ya kulit saya putih, orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje, yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin, karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Nah, maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Ya, karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan, kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat. Kapan kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Nah, karena saya cukup lama di Nurul Jadid 89 mulai 87 sampai 95. Dipanggil kiai pimpinan, saya harus Rusdi. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya itu yang setara. Ya, jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nurul Jadid setiap bulan sampai saya selesai S2.
setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid, sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta, saya dapat beasiswa sebenarnya. Hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid, 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak 1 di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku. Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan, 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Nah, jadi dapat 2 juta sekian. Aktif jadi, berarti Prof termasuk? Ya, kita harus aktif. Dan kita harus mandiri, karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian kami, waktu periode kami itu, semua kami di PNS-kan oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja, sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisakan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya loh Pak Kiainya. Ya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu. Awalnya nih di Stein Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor tuh saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita seneng lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua, jaringan juga di Jakarta. Ya? Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah, lulu gua udah gaya-gayaan kan. Jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta di 2007 akhir. Saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib. Saya diberi rumah dinas di Bengkulu. Jadi hanya ada 2-3 doktor yang saya dapat rumah dinas. Termasuk saya waktu itu ya? Tinggal di dalam kampus. Kampusnya 73 hektar. 30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya studi juga nih? Bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program
perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau Yang dari 45 Bengkulu orang? saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori. Oh. Yang sekarang di BPMP. Alhamdulillah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga, termasuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa. Itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan. Walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang tidak punya uang, tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa. Dan itu bisa. Bisa terwujud. Bisa terwujud. Benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua, saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya. Jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke ke stand di sini. Awal di sini? Awal di sini dosen biasa, tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret. Beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya, tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus disiplin, mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun jadi, bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini, diary saya. Jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda. Dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan. Seperti itu. Oh iya. Maka tulisan terakhir itu, jadi 10-12 paragraf tulisan. Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya Memperkuat Peradaban Menuju Supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti. Kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center? Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan.
dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini Buku-buku juga ya? ini tulisan saya, ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Bali ke sini, dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini, beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang, menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku, tolong terjemahkan 12 halaman, sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair, Surabaya. Bagus ya Rusdi? Insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya ya, dari mana itu datang ke Nur Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman. Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi Kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah dari situ, sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, namanya Basic English Structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasanya saya menulis malam hari. Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD, cari Rusdi, pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madania Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai, selain dosen di sini, guru besar di sini, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror, yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elvian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai Ketua Bidang Fatwa dan Penelitian. Sertifikasi hal, macam-macam itu semua di situ. Selain itu, baru aja diangkat kemarin di BP 4 terkait dengan Badan Penasihat Perkawinan oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu.
Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini, dan juga mengajar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Oh masih ya? Sampai sekarang? Masih. Masya Masih. Allah. Cuma dia 1 kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya. Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Ya, fokusnya di akademik lah. Oke, Prof. Tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, ya kan, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Melihatnya, Prof. Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita, kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai, kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru kita ambil. Jadi nggak serta-merta kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Ya. Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior, perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan POSPI program lecturers itu ke Australia, saya 40 harian saya pakai ini. Sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah, itu artinya itu harus dipertahankan. Kemudian jangan memberi kesan, kalau pakai songwarsam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa, kan begitu. Jadi saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai alam lama yang lebih bagus, aslah. Tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus. Cuma jangan langsung ke AI. Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya duduk aja, Nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Misalnya, ini tulisan, tolong dimodifikasi. Paragraf-paragrafnya, bukan isinya. Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya
al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya meninggalkan menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang ayah, itu ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Kini diam budu ke, kan gitu kan? Tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun, diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati pasti masuk. Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Oke. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di Ramadan 2026 ini kepada kita semua lah. Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu, apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan, karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tiga hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya.
Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari, harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya, ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari pikiran. Ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya ya penyakit mental ya atau tekanan mental. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata 2 hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari, itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika ya Idul Kurban atau Idul Adha itu,
pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya ayyamut tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat, kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat, kita dianjurkan lagi untuk berpuasa, meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa ya tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Nah, jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama, bahwa ya di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks ya anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat ya yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim, bahkan ya di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Ya, kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia. Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada 2 kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, 2 kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, ya kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu luar biasa. Ketika kebahagiaan itu muncul, maka kecemasan itu akan tertekan. Dan itu yang diharapkan adanya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya terkait dengan manajemen emosi. Ya, manajemen emosi, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dalam suci Ramadan ada orang yang bertengkar, ya, ada orang yang mengajak untuk bertengkar, ya, mengajak untuk bersilat lidah, maka katakanlah inni shaim, saya berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan dahaga, akan tetapi juga menahan diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Ya. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Makanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah tahu kalau orang ini ada masalah di mental. Sehingga Rasulullah mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, spiritualitas sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan menurut penelitian mengatakan ini mungkin sudah 5.0, masuk lagi 6.0, ujungnya itu ada spiritualitas. Makanya jangan heran kalau ya banyak sekarang ya rumah-rumah tahfiz yang dibuka, bahkan ada komunitas
keagamaan, komunitas, bahkan ya para public figure pun sekarang itu sudah masuk ya hijrah face dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bahwa ujungnya manusia dengan adanya tekanan sosial, stres dan sebagainya, itu ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah dengan yang dinamakan dengan spiritualitas, dan itu bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir munculnya rasa empati. Ya, kalau kita empati kepada seseorang, maka insya Allah itu bisa menurunkan ego kita, menurunkan stres dan sebagainya. Kita lihat bulan suci Ramadan. Sebagaimana misalnya ibadah haji, tidak membedakan orang kaya, orang miskin, semua menggunakan pakaian ihram. Di bulan suci Ramadan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik itu ada masalahnya, tidak ada masalahnya, semua diwajibkan untuk menahan yang dinamakan makan dan minum. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa akan muncul empati dan itu bisa mengurangi yang dinamakan dengan tekanan mental atau stres dalam kehidupan. Ya, baik, dan juga kita melihat bahwa stres dalam kehidupan ini memang sebenarnya banyak faktor pengaruhnya ya Pak Ustadz ya, apalagi sekarang zaman media sosial begitu, kita berusaha mungkin menahan emosi, tapi ketika membuka media sosial ada saja berita ataupun juga konten yang bikin kita kembali emosi, dan ini juga yang perlu kita untuk tahan, kita untuk jaga, sebenarnya bukan hanya pada saat bulan puasa ya, kalau bisa seterusnya. Dan bulan puasa ini kita lebih bisa mendekatkan diri lagi, kemudian juga menahan hawa nafsu, haus dan lapar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini dalam menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa terus memberikan ilmu ataupun juga berbagi ilmu kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan pada hari ini, dan juga pada beberapa program lainnya tentunya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Pak Ustadz terima kasih, dan juga Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program kita, dan juga saksikan terus program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau jauh-jauh hari, diantaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya, kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribunar semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunpekanbaru.com Maliki Tananma. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru, dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribuners, biasanya masyarakat akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribuners menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini? Ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah
Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah saat senja. Bangunan masjid dan kubah masjid yang ada di belakang saya ini Tribuners seringkali juga digunakan oleh masyarakat untuk mengabadikan momen ya, untuk berfoto-foto biasanya dan menghabiskan waktu di sini bersama keluarga. Dan bisa Tribuners lihat ya keindahannya kubah masjid di An-Nur ini. Di bagian keramiknya juga tampak seperti air ya. Jadi seolah-olah pantulan kubah itu ada di permukaan air. Siluet kubah yang berpadu dengan warna langit jingga menciptakan pemandangan yang memikat mata. Matahari yang tenggelam tepat di sisi kubah menghadirkan panorama yang menenangkan. Beberapa pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Suasana sore yang sejuk membuat siapapun akan betah berlama-lama di halaman masjid. Tidak hanya kubahnya, payung elektrik yang terinspirasi dari Masjid Nabawi juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang Tribuners lihat di bagian belakang saya ini terdapat payung elektrik ya yang cukup unik dan kesannya seperti payung elektrik di kawasan Masjid Nabawi. Dan memang payung elektrik ini sempat viral beberapa waktu lalu karena persoalan hukum ya. Tapi terlepas dari itu semua, payung ini bagi masyarakat tetap cukup menarik. Dan masyarakat tetap menjadikannya untuk mengabadikan momen saat ngabuburit di lokasi ini. Keindahan menambah kesan megah sekaligus nyaman bagi para pengunjung yang datang. Dan Tribuners tentunya penasaran apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Masjid An-Nur menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bisa kita lihat Tribuners di belakang saya ini masyarakat tampak menggunakan lokasi ini sebagai tempat berolahraga ya. Hamparan halaman Masjid An-Nur yang luas juga dimanfaatkan warga untuk berolahraga ringan. Aktivitas ini menjadi pilihan positif untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Nah, Tribuners melihat keseruan warga yang berjalan kaki dan jogging pada sore hari ini, saya juga tertarik ingin ikut bergabung dan ikuti saya untuk berkeliling kawasan Masjid An-Nur ini sambil lari-lari kecil atau berjalan kaki. Nah, Tribuners ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Anak-anak tampak riang berlarian, sementara para orang tua tampak berbincang santai di pinggir lapangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, memperlihatkan bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang publik yang menyatukan masyarakat. Ngabuburit di Masjid An-Nur bukan sekedar menunggu azan maghrib. Di tempat ini, warga bisa menikmati sore dengan cara yang sehat dan menyenangkan, tanpa harus jauh ke pusat kota. Di sudut lain halaman, terlihat warga yang duduk di bawah pepohonan yang besar dan rindang. Mereka menikmati semelir angin sore berbincang dengan rekan lainnya. Teduhnya pepohonan menambah kenyamanan suasana menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga tampak menggelar tikar kecil untuk duduk bersama. Anak-anak bermain di sekitar orang tuanya, sementara sebagian lainnya asik menikmati jajanan yang dibeli di area bazar. Kegiatan sederhana ini menghadirkan kehangatan yang khas di bulan Ramadan. Berbagai stan menawarkan beragam produk, mulai dari pangan, busana muslim, hingga aksesoris. Kehadiran bazar ini semakin meramaikan suasana ngabuburit di Masjid An-Nur. Bazar tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan Basnas Riau. Menjelang waktu maghrib, pengurus masjid tampak menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi masyarakat. Bukan hanya air minum dan takjil saja. Setiap harinya, panitia pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket nasi untuk jemaah yang hadir.
Pembagian makanan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat khusus. Siapa saja yang datang akan dipersilahkan berbuka puasa bersama. Para pengurus tampak menyambut masyarakat dengan ramah dan penuh kehangatan. Uniknya Tribuners, sambil menunggu berbuka puasa di sini, masyarakat yang datang ke sini bisa langsung berbuka karena pihak pengurus masjid menyediakan bukaan puasa berupa minuman, takjil, dan bahkan juga nasi. Dan bagi Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru juga bisa mencoba nantinya untuk berbuka puasa di Masjid An-Nur ini. Pengurus Masjid An-Nur selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang telah hadir di masjid terbesar di Provinsi Riau. Tentunya hari ini kita bersama-sama sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan-kegiatan yang hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari, di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Dan Tribuners, seperti yang kita lihat tadi memang cukup ramai ya masyarakat yang memanfaatkan waktu di sini, bahkan juga langsung berbuka puasa. Jadi setelah olahraga dan juga disediakan langsung makanan oleh para pengurus Masjid An-Nur di sini. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika azan maghrib berkumandang. Ratusan warga duduk berjajar menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kebersamaan itu menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah sempat berkeliling dan juga sudah sempat jogging, ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa di Masjid An-Nur Pekanbaru ini. Dan Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru, tak ada salahnya untuk mencoba sesekali ngabuburit di Masjid An-Nur ini sekaligus buka bersama keluarga. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat, lalu diajarkan lagi kepada berikutnya sampailah pada ulama-ulama kita. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama kita, dan lalu kemudian ulama-ulama kita itu menyampaikan kepada kita semua. Salah satu yang disampaikan oleh para hukama kepada kita adalah ada 4 perkara yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu diangkat oleh Allah derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Turfa'ud darajatul abdi, diangkat oleh Allah derajat seorang hamba dengan derajat yang tinggi. Salah satunya adalah karena hamba itu memiliki sifat al-hilim. Hilim artinya orang yang bijak, orang yang penyantun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan namanya dengan Al-Halim, penyantun. Kalau kita sebagai hambanya maka disebut Abdul Halim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang penyantun, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang patut kita segani, orang-orang yang harus kita jadikan patronase dalam kehidupan. Kita malu melihat orang-orang yang penyantun. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, nanti akan datang satu zaman la yastahyi minal halim, dia tidak punya rasa malu
rasa hukewuh terhadap orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak, maka itulah tanda sifat bahwa orang itu akan diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah sifat tawadu', orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu tidak menyombongkan dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan, harta, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi semakin dia banyak dianugerahkan oleh Allah, lalu dia semakin rendah hati dalam hidupnya. Maka orang yang memiliki sifat tawadu ini adalah orang yang menjadi penyebab Allah angkatkan derajatnya di derajat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, orang-orang yang dekat dengan sorga, jauh dari api neraka, jauh dari api neraka dan didekatkan kepada sorga. Orang-orang yang pemurah adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, berbela hati, memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab atas nikmat yang Allah kasih, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya bagi banyak masyarakat. Lalu yang terakhir, wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, baik tutur kata, tindakan, perilaku dan sebagainya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki 4 sifat inilah yang menjadi sebab Allah angkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi, baik kehidupannya di atas dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Setiap kita menginginkan kebaikan, dan semua orang punya cita-cita ingin menjadi baik. Tapi dalam perjalanan, apa yang diinginkan ternyata tidak berbanding lurus. Salah satu seperti apa yang diuntaikan oleh para hukama kita, laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihina. Kalaulah bukan karena 5 persoalan, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang baik semua. Yang pertama adalah al-qana'ah bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan sehingga dia tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang sudah memuaskan dirinya, sehingga dia hidup dalam kebodohan, tidak mau untuk menambah wawasan, menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan seseorang itu kemudian tidak menjadi baik. Lalu yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, orang yang terlalu serakah hidupnya di atas dunia, sehingga dia lupa bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, tempatnya untuk mencari bekal bagi kehidupan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, was-suhbil fadli, orang yang kikir terhadap anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenikmatan berupa harta yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, lalu tidak menjadikan dia menjadi orang yang pemurah, padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah ar-riya' fil amal, orang yang selalu pamer, yang selalu minta lihat orang lain ketika dia melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh,
baik amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah secara langsung maupun amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Orang yang selalu minta lihat, yang selalu ingin disebut adalah orang-orang yang riya terhadap amalnya, sehingga tidak cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penghalang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Lalu yang kelima ialah wal a'jab, orang yang selalu merasa benar, yang selalu menganggap dirinya yang baik, sehingga semua orang dianggap tidak baik dan tidak benar. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang egoisme, orang-orang yang hidupnya egois, sehingga menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang benar, yang tidak pernah salah, dan melihat orang lain semua salah dan tidak benar. Inilah salah satu sifat yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang saleh di antara kita. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa segala-galanya adalah tergantung dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cuma kalau di kantor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusdi. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter-2, kakak kelas yang ter-6, ter-7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Jadi dari 300-an guru di Nurul-Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangkapos dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka, umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Dr. Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Ya, beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini enggak sesuai dengan besarnya gitu. Enggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan, beratnya 1,7 kilo. Prematur. Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oh, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu, Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak.
kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak, itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuje setelah 2 tahun nenek tinggal. Nah, cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang. Belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD, saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Pinang hanya siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permuti di sebelah Kerkop itu. Nah, baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati dekat di pengelola Masjid Permuti itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP? Ya, SMP-nya. Oh, SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang. Saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar. Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar termasuk saya. Mengajar di Gontor? Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya? Nah, 1 tahun sambil kuliah di Fakultas Usuluddin di jurusan perbandingan agama. Tapi selama di Gontor ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab sepondok modern Gontor waktu saya kelas 2 KMI, setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 Aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Modern Gontor sebagai bagian penerangan. Jadi bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasa ini Inggris dan Arab? Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari, 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman, untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis habis asar, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke. Kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa Justru matematika. Takut awalnya ya? Iya. Tapi kemudian setelah di pesantren saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Iya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS. Ya, sejak KMI itu di ya. Gontor. Ya. Sudah mulai menyukai kemudian bahasa. Dari Gontor saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur
bertemulah saya dengan pondok pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Python Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di Lembaga Penguatan Bahasa Asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris. Tapi kulturnya Madura, jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas saya ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Ini masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Ya. Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen. Jadi di sana, di Nurul Jadid. Jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor otodidak 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang? Sudah menguasai 3 bahasa? Bahasa Kemuje, bahasa Madura, bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar, saking pundi tindak pundi kan begitu. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Oke. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina, saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya. Bahasa dan bukan terobsesi mau menjadi reporternya juga. Ya, saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Di komunikasi juga kan? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada bahasa Arab dan kawasan internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa. Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT non-blok ke-10 di Jakarta. Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi ya. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya
sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Prof? Saya, ya kulit saya putih, orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje, yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin, karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Belajar, ya. Karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan, kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat. Kapan kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Nah, karena saya cukup lama di Nurul Jadid, 89 mulai 87 sampai 95. Dipanggil kiai pimpinan, saya harus Rusdi. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya itu yang setara. Ya, jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nurul Jadid setiap bulan sampai saya selesai S2. Setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid, sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta, saya dapat beasiswa sebenarnya. Hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid, 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak satu di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku. Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan, 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Nah, jadi dapat 2 juta sekian. Aktif jadi, berarti Prof termasuk? Ya, kita harus aktif. Dan kita harus mandiri, karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian waktu periode kami itu, semua kami di PNS-kan oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid, Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisakan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya loh Pak Kiainya. Iya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu. Awalnya nih di Stein Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau
Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor tuh saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita seneng lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua jaringan juga di Jakarta. Ya? Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah, lulu gua udah gaya-gayaan ya. Jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta di 2007 akhir. Saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib, dan saya diberi rumah dinas di Bengkulu. Jadi hanya ada 2-3 doktor yang saya dapat rumah dinas. Termasuk saya waktu itu ya? Tinggal di dalam kampus. Kampusnya 73 hektar. 30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya studi juga nih? Bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau yang dari 45 Bengkulu orang? saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori. Oh. Yang sekarang di BPMP. Alhamdulillah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga, termasuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa. Itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan. Walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang tidak punya uang, tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa? Dan itu bisa. Bisa terwujud? Bisa terwujud. Benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua, saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya. Jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke ke stand di sini. Awal di sini? Awal di sini dosen biasa, tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret. Beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya, tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis,
tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus positif. disiplin, mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini diary saya. Jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda. Dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan seperti itu. Oh iya. Maka tulisan terakhir itu, jadi 10-12 paragraf tulisan. Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya memperkuat peradaban menuju supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti. Kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center. Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini buku juga saya, ini tulisan saya. Ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Wali ke sini, dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini, beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang, menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku, tolong terjemahkan 12 halaman, sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair, Surabaya. Bagus ya Rusdi, insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya ya, dari mana itu datang ke Nurul Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman. Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi Kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah, dari situ sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, punya Basic English Structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasanya saya menulis malam hari.
Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof. Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Saya Apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis juga? Enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD, cari Rusdi, pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madania Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai selain dosen di sini, guru besar di sini, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror, yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elvian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai Ketua Bidang Fatwa dan Penelitian. Sertifikasi hal, macam-macam itu semua di situ. Selain itu, baru aja diangkat kemarin di BP 4. Terkait dengan Badan Penasehat Perkawinan apa begitu oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu. Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini, dan juga mengajar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Masih ya? Sampai sekarang? Masih. Masya Allah. Cuma dia satu kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya. Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Ya fokusnya di akademik lah. Prof, tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Melihatnya, Prof. Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai, kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru kita ambil. Jadi nggak serta-merta kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior,
perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian nah saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan POSPI, program lecturers itu ke Australia, saya 40 harian, saya pakai ini. Sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah itu artinya, itu harus dipertahankan. Kemudian jangan memberi kesan, oh kalau pakai songwarsam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa, kan begitu. Jadi saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai alam lama yang lebih bagus, aslah, tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus, cuma jangan langsung ke AI. Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya tulis, saya duduk aja, nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, nah, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Misalnya, Dan, ini tulisan, tolong dimodifikasi paragraf-paragrafnya. Bukan isinya. Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya meninggalkan, menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang ayah itu, ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Kini diam budu ke. Nah, kan gitu kan? Tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati, pasti masuk. Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan? Digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di Ramadan 2026 ini kepada kita semua lah. Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu. Apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan. Karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban.
yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. 3 hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari, harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya, ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran
Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari fikiran, ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya, dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya, penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya, ya, penyakit mental, ya, atau tekanan mental. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata dua hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari, itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika ya, Idul Kurban atau Idul Adha itu, pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat, kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat, kita dianjurkan lagi untuk berpuasa, meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa ya, tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Nah, jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama, bahwa ya di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks ya anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat ya yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim, bahkan ya di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Ya, kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia.
Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, ya kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu luar biasa. Ketika kebahagiaan itu muncul, maka kecemasan itu akan tertekan. Dan itu yang diharapkan adanya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya terkait dengan manajemen emosi. Ya, manajemen emosi, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dalam suci Ramadan ada orang yang bertengkar, ya, ada orang yang mengajak untuk bertengkar, ya, mengajak untuk bersilat lidah, maka katakanlah inni shaim, saya berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan dahaga, akan tetapi juga menahan diri kita. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Ya. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Makanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah tahu kalau orang ini ada masalah di mental. Sehingga Rasulullah mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, spiritualitas sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan menurut penelitian mengatakan ini mungkin sudah 5.0, masuk lagi 6.0, ujungnya itu ada spiritualitas. Makanya jangan heran kalau ya banyak sekarang ya rumah-rumah tahfiz yang dibuka, bahkan ada komunitas keagamaan, komunitas bahkan ya para public figure pun sekarang itu sudah masuk ya hijrah fest dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa? Bahwa ujungnya manusia dengan adanya tekanan sosial, stres dan sebagainya, itu ujung-ujungnya itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah dengan yang dinamakan dengan spiritualitas, dan itu bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir munculnya rasa empati. Ya, kalau kita empati kepada seseorang, maka insya Allah itu bisa menurunkan ego kita, menurunkan stres dan sebagainya. Kita lihat bulan suci Ramadan. Sebagaimana misalnya ibadah haji, tidak membedakan orang kaya, orang miskin, semua menggunakan pakaian ihram. Di bulan suci Ramadan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik itu ada masalahnya, tidak ada masalahnya, semua diwajibkan untuk menahan yang dinamakan makan dan minum. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa akan muncul empati dan itu bisa mengurangi yang dinamakan dengan tekanan mental atau stres dalam kehidupan. Ya, baik, dan juga kita melihat bahwa stres dalam kehidupan ini memang sebenarnya banyak faktor pengaruhnya ya Pak Ustadz ya, apalagi sekarang zaman media sosial begitu, kita berusaha mungkin menahan emosi, tapi ketika membuka media sosial ada saja berita ataupun juga konten yang bikin kita kembali emosi, dan ini juga yang perlu kita untuk tahan, kita untuk jaga, sebenarnya bukan hanya pada saat bulan puasa ya, kalau bisa seterusnya. Dan bulan puasa ini kita lebih bisa mendekatkan diri lagi, kemudian juga menahan hawa nafsu, haus dan lapar, dan segala hal buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini dalam menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa terus memberikan ilmu ataupun juga berbagi ilmu kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan pada hari ini, dan juga pada beberapa program lainnya tentunya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Pak Ustadz terima kasih, dan juga Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program kita, dan juga saksikan terus program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan juga narasumber serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau jauh-jauh hari. Di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya. Dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya. Kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunpekanbaru.com lagi teman-teman. Sore ini Tribuners, kita sedang berada di kawasan Masjid An-Nur Pekanbaru. Dan saat ini sudah menunjukkan jam 17.30 atau lebih tepatnya jam setengah 6 sore. Dan Tribuners, biasanya masyarakat akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menunggu jam berbuka puasa masuk. Dan Masjid An-Nur ini Tribuners menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya bersantai menunggu waktu jam berbuka puasa. Dan seperti apa keseruan ngabuburit di Masjid An-Nur ini? Ikuti saya di liputan berikut ini. Sore hari di Masjid Raya An-Nur selalu punya suasana yang berbeda saat Ramadan. Halaman masjid yang luas mulai dipadati warga yang datang untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Cahaya matahari yang perlahan meredup menghadirkan nuansa yang hangat di antara kemegahan bangunan masjid yang menjadi salah satu ikon kota Pekanbaru. Di pelataran depan, para pengunjung tampak bersantai bersama keluarga. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar kubah Masjid An-Nur yang terlihat semakin indah saat senja. Bangunan masjid dan kubah masjid yang ada di belakang saya ini Tribuners seringkali juga digunakan oleh masyarakat untuk mengabadikan momen ya, untuk berfoto-foto biasanya dan menghabiskan waktu di sini bersama keluarga. Dan bisa Tribuners lihat ya keindahannya kubah masjid di An-Nur ini. Di bagian keramiknya juga tampak seperti air ya. Jadi seolah-olah pantulan kubah itu ada di permukaan air. Siluet kubah yang berpadu dengan warna langit jingga menciptakan pemandangan yang memikat mata. Matahari yang tenggelam tepat di sisi kubah menghadirkan panorama yang menenangkan. Beberapa pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel mereka. Suasana sore yang sejuk membuat siapapun akan betah berlama-lama di halaman masjid. Tidak hanya kubahnya, payung elektrik yang terinspirasi dari Masjid Nabawi juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang Tribuners lihat di bagian belakang saya ini terdapat payung elektrik ya yang cukup unik dan kesannya seperti payung elektrik di kawasan Masjid Nabawi. Dan memang payung elektrik ini sempat viral beberapa waktu lalu karena persoalan hukum ya. Tapi terlepas dari itu semua, payung ini bagi masyarakat tetap cukup menarik. Dan masyarakat tetap menjadikannya untuk mengabadikan momen saat ngabuburit di lokasi ini. Keindahan menambah kesan megah sekaligus nyaman bagi para pengunjung yang datang. Dan Tribuners tentunya penasaran, apa saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Masjid An-Nur menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bisa kita lihat Tribuners, di belakang saya ini masyarakat tampak menggunakan lokasi ini sebagai tempat berolahraga ya. Hamparan halaman Masjid An-Nur yang luas juga dimanfaatkan warga untuk berolahraga ringan. Aktivitas ini menjadi pilihan positif untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Nah, Tribuners, melihat keseruan warga yang berjalan kaki dan jogging pada sore hari ini, saya juga tertarik ingin ikut bergabung dan ikuti saya untuk berkeliling kawasan Masjid An-Nur ini sambil lari-lari kecil atau berjalan kaki. Nah, Tribuners, ternyata memang sangat seru sekali ya
kita bisa tetap segar pada sore hari dengan berolahraga di Masjid An-Nur ini, Tribuners. Anak-anak tampak riang berlarian, sementara para orang tua tampak berbincang santai di pinggir lapangan. Suasana kebersamaan begitu terasa, memperlihatkan bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang publik yang menyatukan masyarakat. Ngabuburit di Masjid An-Nur bukan sekedar menunggu azan maghrib. Di tempat ini, warga bisa menikmati sore dengan cara yang sehat dan menyenangkan, tanpa harus jauh ke pusat kota. Di sudut lain halaman, terlihat warga yang duduk di bawah pepohonan yang besar dan rindang. Mereka menikmati semelir angin sore di berbincang dengan rekan lainnya. Teduhnya pepohonan menambah kenyamanan suasana menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga tampak menggelar tikar kecil untuk duduk bersama. Anak-anak bermain di sekitar orang tuanya, sementara sebagian lainnya asik menikmati jajanan yang dibeli di area bazar. Kegiatan sederhana ini menghadirkan kehangatan yang khas di bulan Ramadan. Berbagai stan menawarkan beragam produk, mulai dari pangan, busana muslim, hingga aksesoris. Kehadiran bazar ini semakin meramaikan suasana ngabuburit di Masjid An-Nur. Bazar tersebut juga melibatkan pelaku UMKM binaan Basnas Riau. Menjelang waktu maghrib, pengurus masjid tampak menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi masyarakat. Bukan hanya air minum dan takjil saja. Setiap harinya, panitia pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket nasi untuk jemaah yang hadir. Pembagian makanan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa syarat khusus. Siapa saja yang datang akan dipersilahkan berbuka puasa bersama. Para pengurus tampak menyambut masyarakat dengan ramah dan penuh kehangatan. Uniknya Tribuners, sambil menunggu berbuka puasa di sini, masyarakat yang datang ke sini bisa langsung berbuka karena pihak pengurus masjid menyediakan bukaan puasa berupa minuman, takjil, dan bahkan juga nasi. Dan bagi Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru juga bisa mencoba nantinya untuk berbuka puasa di Masjid An-Nur ini. Pengurus Masjid An-Nur selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang telah hadir di masjid terbesar di Provinsi Riau. Tentunya hari ini kita bersama-sama sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan-kegiatan yang hari ini sudah ditaja oleh Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau jauh-jauh hari, di antaranya adalah yang jelas buka bersama, dan buka bersama ini dilakukan rutin dari puasa pertama hingga puasa yang ke-30 nantinya, dan disediakan kurang lebih ada 500 takjil dan juga makanan berat. Dan Tribuners, seperti yang kita lihat tadi memang cukup ramai ya masyarakat yang memanfaatkan waktu di sini, bahkan juga langsung berbuka puasa. Jadi setelah olahraga dan juga disediakan langsung makanan oleh para pengurus Masjid An-Nur di sini. Suasana kebersamaan semakin terasa ketika azan maghrib berkumandang. Ratusan warga duduk berjajar menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kebersamaan itu menjadi pemandangan yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Terima kasih Tribuners sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah sempat berkeliling dan juga sudah sempat jogging, ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa di Masjid An-Nur Pekanbaru ini. Dan Tribuners mungkin yang ada di Pekanbaru, tak ada salahnya untuk mencoba sesekali ngabuburit di Masjid An-Nur ini sekaligus buka bersama keluarga. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat, lalu diajarkan lagi kepada berikutnya sampailah pada ulama-ulama kita. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama kita, dan lalu kemudian ulama-ulama kita itu menyampaikan kepada kita semua. Salah satu yang disampaikan oleh para hukama kepada kita adalah ada 4 perkara yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu diangkat oleh Allah derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Turfa'ud darajatul abdi, diangkat oleh Allah derajat seorang hamba dengan derajat yang tinggi. Salah satunya adalah karena hamba itu memiliki sifat al-hilim. Hilim artinya orang yang bijak, orang yang penyantun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan namanya dengan Al-Halim, penyantun. Kalau kita sebagai hambanya maka disebut Abdul Halim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang penyantun, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang patut kita segani, orang-orang yang harus kita jadikan patronase dalam kehidupan. Kita malu melihat orang-orang yang penyantun. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, nanti akan datang satu zaman la yastahyi minal halim, dia tidak punya rasa malu, rasa hukewuh terhadap orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat penyantun, orang-orang yang bijak, maka itulah tanda sifat bahwa orang itu akan diangkat oleh Allah ke derajat yang paling tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah sifat tawadu', orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu tidak menyombongkan dirinya, baik dengan pangkat dan jabatan, harta, ya, ataupun ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi semakin dia banyak dianugerahkan oleh Allah, lalu dia semakin rendah hati dalam hidupnya. Maka orang yang memiliki sifat tawadu ini adalah orang yang menjadi penyebab Allah angkatkan derajatnya di derajat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha ini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan manusia, orang-orang yang dekat dengan surga, jauh dari api neraka, jauh dari api neraka dan didekatkan kepada surga. Orang-orang yang pemurah adalah orang-orang yang selalu memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, berbela hati, memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab atas nikmat yang Allah kasih, lalu kemudian dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya bagi banyak masyarakat. Lalu yang terakhir, wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, baik tutur kata, tindakan, perilaku dan sebagainya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki 4 sifat inilah yang menjadi sebab Allah angkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi, baik kehidupannya di atas dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Setiap kita menginginkan kebaikan, dan semua orang punya cita-cita ingin menjadi baik. Tapi dalam perjalanan, apa yang diinginkan ternyata tidak berbanding lurus. Salah satu seperti apa yang diuntaikan oleh para hukama kita, laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihina.
kalaulah bukan karena 5 persoalan, maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang baik semua. Yang pertama adalah al-qanaah bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan sehingga dia tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dia dapatkan selama ini menjadi sesuatu yang sudah memuaskan dirinya sehingga dia hidup dalam kebodohan, tidak mau untuk menambah wawasan, menuntut ilmu dan sebagainya, sehingga merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah yang menyebabkan seseorang itu kemudian tidak menjadi baik. Lalu yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, orang yang terlalu serakah hidupnya di atas dunia sehingga dia lupa bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, tempatnya untuk mencari bekal bagi kehidupan mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, was-suhbil fadli, orang yang kikir terhadap anugerah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenikmatan berupa harta yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, lalu tidak menjadikan dia menjadi orang yang pemurah, padahal itu adalah kesempatan baginya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah ar-riya' fil amal, orang yang selalu pamer, yang selalu minta lihat orang lain ketika dia melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh, baik amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah secara langsung maupun amal-amal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Orang yang selalu minta lihat, yang selalu ingin disebut adalah orang-orang yang riya terhadap amalnya sehingga tidak cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi penghalang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Lalu yang kelima ialah wal a'jab, orang yang selalu merasa benar, yang selalu menganggap dirinya yang baik sehingga semua orang dianggap tidak baik dan tidak benar. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang egoisme, orang-orang yang hidupnya egois sehingga menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang benar, yang tidak pernah salah, dan melihat orang lain semua salah dan tidak benar. Inilah salah satu sifat yang apabila ada dalam diri seseorang, maka sulit orang itu akan menjadi orang yang saleh di antara kita. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa segala-galanya adalah tergantung dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Saya harus disiplin mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil Kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Saya sempat ke Amerika, saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi,
dari 600 orang menjadi 250 menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pangka Pos dimanapun Anda berada, Bang Edi di program khusus Ramadan 2026 ini kita akan menghadirkan kisah ulama, kisah kiai yang ada di Pulau Bangka. Umumnya guru besar juga di Bangka Belitung ini. Beliau adalah Profesor Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Ya, beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam YIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Masya Allah. Terima kasih loh Prof, kami sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, berbincang banyak soal figur seorang Profesor Dr. Rusdi. Baik, Prof, boleh kita mengawali obrolan hari ini, cerita hari ini dengan Prof. Dr. Rusdi kecil. Ini dulu seperti apa waktu masih kecil-kecilnya dulu? Saya ini enggak sesuai dengan besarnya gitu. Enggak sesuai dengan besarnya. Karena lahirnya dulu 7 bulan, beratnya 1,7 kilo. Prematur. Prematur. Tapi alhamdulillah lahir di Dinas Kesehatan Tentara, karena orang tua kerja di situ. Oke. Oh, di DKT berarti ya? Orang tua asalnya Kemuja, desa Kemuja, ibu juga, kakek nenek juga dari Kemuja. Yang asal usulnya, kalau dari sebelah ibu itu, Haji Ja'far itu asalnya dari Pontianak. Kalau dari sebelah kakek, dari sebelah bapak, itu dari Jambariyah Siddiq. Jadi orang yang pertama kali naun ke Mekah, naun di Mekah. Jadi kalau orang dulu kan pergi haji, kemudian naun pergi lama dan belum pulang berpuluh-puluh tahun. Jadi kakek nenek itu mereka lama di Mekah, paman-paman juga lahir di Mekah, kecuali orang tua bapak itu lahir di Kemuje setelah 2 tahun nenek tinggal. Cuma kami keluarga bapak ibu sudah pindah ke Pangkal Pinang di tahun 60-an. Jadi saya lahirnya di Pangkal Pinang, belajar agama pastinya dengan orang tua kan. Ya. Kemudian pas usia SD, saya sekolah di SD 1 Pangkal Pinang. SD 1 Pangkal Pinang. Hanya siang sore saya sekolah Arab di Setia Utama. Jadi orang menyebutnya AIAI, Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Yang dekat Masjid Permuti di sebelah Kerkop itu. Baru kemudian di usia 12 di tahun 79 saya ikut, kebetulan waktu itu ada peran Haji Hormen Maddati dekat di pengelola Masjid Permuti itu, kami ke Gontor, ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu SMP? Ya, SMP-nya. Oh, SMP langsung ke Gontor. Cuma di Gontor itu ada belasan orang. Saya lulus tidak mendapat tempat. Yang satu lulus langsung masuk, yang lain tidak lulus. Nah, kemudian saya transit di Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Ngabar. Nah, baru tahun depannya langsung masuk ke Gontor. Nah, di Gontor itu 6 tahun, mulai SD. Nah, jadi SMP SMA-nya kita menyebutnya KMI Darussalam Gontor. Nah, baru wajib mengajar. Jadi dari 282 alumni Gontor, ada puluhan alumni yang wajib mengajar termasuk saya. Mengajar di Gontor? Di Gontor. Jadi tidak semua bisa mengajar. Menjadi tenaga pendidik di sana ya? Nah, 1 tahun sambil kuliah di Fakultas Usuluddin di jurusan Perbandingan Agama. Tapi selama di Gontor ada banyak pengalaman yang bisa saya lakukan. Saya senang bahasa. Jadi saya sudah ikut lomba bahasa Arab sepondok modern Gontor waktu saya kelas 2 KMI.
setingkat kelas 2 MTS ya. Nah, kemudian di kelas 4, kelas 1 aliyah atau kelas 4 KMI, saya juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Baru saya diangkat oleh pimpinan di organisasi Pondok Modern Gontor sebagai bagian penerangan. Jadi bagian penerangan itu harus mampu 2 bahasa, melebihi santri-santri yang lain, maka dia diangkat dan dia berperan di situ. 2 bahasa ini Inggris dan Arab. Arab. Jadi kita berdiri setiap 3 hari 4 hari, ada 4 orang itu bergiliran. Habis maghrib kita menyampaikan pengumuman untuk pengumuman yang panjangnya, yang kalau ditulis itu 4 lembar, 5 lembar, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dan dibaca habis maghrib. Jadi ditulis habis asar, harus bisa tampil di depan 3.500 santri. Oke, kapan kemudian kecintaan terhadap bahasa ini muncul dari seorang? Sejak di Gontor itulah. Sejak di Gontor itu. Apa yang menjadi backgroundnya? Latar belakang cinta jadi dengan bahasa? Tidak juga, karena dulu saya nggak mau ke SMP karena takut bahasa Inggris sama takut bahasa. Justru takut awalnya ya? Iya. Tapi kemudian setelah di pesantren saya senang. Malah justru cinta dengan bahasa. Iya. Cuma kalau di Gontor itu saya dikenal bahasa Inggrisnya bagus oleh teman-teman saya. Nah, dibesarkan oleh guru-guru. Nah, kalau tanya bahasa Inggris, tanya sama Rusti. Nah, begitu. Itu sudah dari sejak MTS? Ya, sejak KMI itu di ya? Gontor. Ya. Sudah mulai menyukai Kemudian dari Gontor, saya ingin ke pondok pesantren yang berbeda dengan Gontor. Nah, Gontor itu kan Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, saya cari beberapa pesantren di Jawa Timur, bertemulah saya dengan pondok pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid. Ya, Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Mulai tanggal 1 Agustus 1987 saya masuk sana. Saya mulai kuliah 15 Juni 87. Saya masuk ke Fakultas Dakwah, tapi jurusannya bimbingan penyuluhan masyarakat. Di Nurul Jadid itu banyak yang saya bisa kerjakan. Jadi saya diapresiasi oleh Kiai Gontor karena saya menerapkan bahasa Inggris di mana ini? Di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Nah, jadi ada lembaga LPBA namanya. Jadi saya jadi wakil direktur di Lembaga Penguatan Bahasa Asing di Nurul Jadid, menangani 40 santri berminat ke bahasa Arab, 40 santri berminat ke bahasa Inggris. Tapi kulturnya Madura, jadi agak-agak anti bahasa asing. Tapi sebelumnya saya sudah memberi kursus-kursus ke kakak-kakak kelas. Saya semester 1, ter 2, kakak kelas yang ter 6, ter 7, saya ngajar mereka. Nah, ya, di bahasa tadi itu. Itu luar biasa loh, Prof. Masih muda tapi justru mengajar yang lebih senior. Ya. Sambil saya mengaji di pesantren, saya kuliah di situ. Saya termasuk yang terbaik. 3 tahun 7 bulan saya selesai, langsung diangkat saya menjadi dosen. Jadi di sana, di Nurul Jadid. Jadi guru dan dosen. Jadi saya juga ngajar bahasa Jerman di sana. Tunggu, bahasa Jerman ini kapan lagi munculnya nih? Belajar di Gontor otodidak 1 tahun. Jadi 3 bahasa sekarang? Sudah menguasai 3 bahasa? Bahasa Kemuj, bahasa Madura, bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Madura saya bahasa halusnya saya bisa. Kalau Madura ya kasar. Saking pundi, tindak pundi kan begitu. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Madura saya halus. Dan ini membuktikan bahwa memang Prof. Rusdi ini memang cinta dengan bahasa. Ya, saya senang berbahasa. Saya terobsesi dengan reporter televisi. Oke. Misalnya, kalau saya reporter sedang ada di Hawaii misalnya, sedang ada di Belanda, sedang ada di Palestina. Saya terobsesi begitu. Terobsesi karena bahasanya. Bahasa dan bukan terobsesi mau menjadi reporternya juga.
Ya saya memang senang di situ. Kan saya di bagian penerangan tadi. Komunikasi juga kan? Komunikasi. Maka saya cita-citanya masuknya ke HI, Hubungan Internasional. Kalau di UI itu kan ada Bahasa Arab dan Kawasan Internasional kan. Nah, saya dulu senang ke situ. Cuma karena orang tua kita adik 8, kita paling tua, kata bapak, menek kuliah, bang, ya urus sendiri lah. Maka akhirnya ke pondok pesantren, jadi guru, ustadz, jadi biaya kuliah juga dari situ. Nah, benar-benar sudah langsung mandiri. S2, S3 saya beasiswa di UIN Jakarta. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Semua beasiswa. Ya, bahkan saya pernah ngelamar jadi interpreter di KTT Non-Blok ke-10 di Jakarta. Saking saya senang dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional. Ya, karena berkomunikasi tadi. Dan juga saya dulu sering korespondensi dengan Islamic Propagation di Hong Kong, di Afrika Utara. Saya mengumpulkan perangko-perangko yang banyak dari luar negeri. Jadi saya pernah membuat buku tentang writing Arabic and English letters. Jadi surat-surat yang saya kirim, yang saya terima itu saya kumpulkan, saya jadikan buku menyusun surat menyurat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada surat. Itu ada bukunya, Bro? Ada ya, boleh nanti kita lihat, Bro ya. Ada bukunya. Boleh. Dan menulis buku-buku ajar dulu di Nurul Jadid. Waktu saya mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab, saya ngajar sejarah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu saya ngajar sistem berpikir falsafah, logika, mengajar Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi itu saya senang walaupun saya di sebuah pesantren yang awalnya secara kultural agak kurang berkembang, tapi menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik. Tapi cita-cita Prof. Rusdi sendiri sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih, Prof? Saya, ya kulit saya putih, orang Kemuje. Asli loh, ini produk Kemuje. Ya, jadi orang Kemuje itu kan harus go international. Go international. Jadi bibit lada itu kan berawal dari Kemuje, yang diambil dari Malaysia. Dan orang Kemuje itu nggak boleh miskin, karena dia ngambil getah karet tuh pagi dan sore. Jadi dia tidak boleh miskin. Nah, maka dia harus ya terus belajar, terus berkembang. Ya, karena orang Kemuje lah yang menggagas di pertengahan abad 19 itu yang ke Mekah. Yang saya sebut dengan Jambariyah Siddiq tadi kan, kakek-kakek kami itu kan, mereka sudah punya semangat. Apa kemudian Prof. Rusdi setelah dalam perjalanannya akhirnya kembali ke Bangka lagi dan saya tuh sebenarnya diminta untuk menjadi pengurus yayasan di Nurul Jadid. Oke. Nah, karena saya cukup lama di Nurul Jadid 89 sampai 87 sampai 95. Dipanggil kiai pimpinan, saya harus jadi dari 300-an guru di Nurul Jadid itu, dari belasan ribu santri di dalam, 15-an ribu santri, gurunya hampir 400. Saya sendiri yang dipanggil kiai, Rusdi, kamu ambil S2, kuliah lagi. Kata kiai, kalau main pingpong, main sama yang banyak cemesnya. Jadi main pingpong pun tidak boleh main sama yang bodoh, yang setara. Kalau saya bisa nyemes, skillnya itu yang setara. Jadi yang harus lebih tinggi. Jadi saya disuruh pergi lagi, suruh kuliah. Nah, dibiayai oleh Nurul Jadid setiap bulan sampai saya selesai S2. Setelah saya berkeluarga dengan istri, istri saya kan Bondowoso, Quratul Faizah, alumni S1-nya juga di Nurul Jadid, sama-sama di Fakultas Dakwah, bimbingan penyuluhan masyarakat. Saya ke Jakarta, saya dapat beasiswa sebenarnya. Hanya uang hariannya saya dapat dari Nurul Jadid 150.000. Udah gede waktu itu. Enggak, kebutuhan di Jakarta 300-an. Oke. Saya kasih istri 50.000, dengan anak satu di Bondowoso, saya pegang 100. Tapi ada kegiatan saya di Jakarta, saya terjemah buku.
Di Gramedia itu ada buku saya tentang pemberlakuan hukum syariah, itu ada. Terjemahan Prof ya? Ya, 570 halaman. Masya Allah. Saya terjemah itu 3 bulan, 1 hari 15 halaman, 10-15 halaman dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu diterbitkan Raja Wali. Dalam 2 bahasa? Tidak, 1 bahasa. Dalam 1 bahasa. Waktu itu biayanya, ongkosnya 5.000 per halaman. Nah, jadi dapat 2 juta sekian. Aktif jadi, berarti Prof termasuk? Ya, kita harus aktif. Dan kita harus mandiri, karena kita anak tertua, adik 8. Kemudian kami, waktu periode kami itu, semua kami di PNS-kan oleh Menteri Agama. Jadi kami 100-an orang lebih itu diangkat sebagai PNS, dosen di tempat, tapi alat dasarnya harus ditempatkan di mana saja sesuai kebijakan pemerintah. Nah, terus saya izin ke Kiai di Nurul Jadid, Kiai membolehkan, kata Kiai Wahid Rusdi, fisikmu nggak apa-apa di mana-mana, tapi rohmu sisahkan untuk Nurul Jadid. Begitu cintanya loh Pak Kiainya. Ya. Nah, kemudian saya ditaruh di Stein Bengkulu. Awalnya nih di Stein Bengkulu. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Cuma ketika saya ditugaskan di Bengkulu, saya setiap beberapa bulan masih ke Nurul Jadid. Jadi saya itu Jember atau Bondowoso, Jember, Nurul Jadid, Bengkulu, Jakarta, Bengkulu. Sambil mengambil S3, program doktor. Berapa lama itu berlangsung? Kalau kami dulu ingin berlama-lama. Jadi program doktor tuh saya ambil 7 tahun. Solo 7 tahun? Iya, 7 tahun karena kita senang lama. Berarti ini memang disengaja ini? Disengaja berlama-lama? Disengaja lama. Tujuannya? Ya karena kita menikmati belajar itu di Jakarta. Karena di Jakarta yang ada perpustakaan lengkap Jakarta. Ya, perpustakaan lengkap di Jakarta. Yang kedua, jaringan juga di Jakarta. Ya. Akses kita, bergaining kita, komunikasi kita, hubungan kita ke mana-mana itu kan Jakarta waktu itu kan. Masih kan kita orang Bangka aja kan baru 3 bulan di Jakarta lah, lulu gua udah gaya-gayaan jadi sudah Jakarta minded kita itu. Nah, jadi kita nggak boleh Jakarta minded, sekarang itu harus Bangka minded. Kapan akhirnya kemudian di Bengkulu saya langsung malam promosi doktor di Jakarta di 2007 akhir saya dikasih SK sebagai ketua panitia pendirian pasca sarjana S2. Jadi saya menetap di Bengkulu, baru menetap di Bengkulu, wajib, dan saya diberi rumah dinas di Bengkulu. Jadi hanya ada 2-3 doktor yang saya dapat rumah dinas. Termasuk saya waktu itu ya? Tinggal di dalam kampus, kampusnya 73 hektar. 30-an hektar untuk sawit, selebihnya untuk kampus. Saya hanya tinggal di Bengkulu 2 tahun 8 bulan. Tapi sejak di Bengkulu, saya sempat ke Amerika selama 40 hari. Tadi karena saya studi juga nih? Bukan studi. Jadi saya ikut seleksi di program perbandingan agama atas nama Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Oke. Nah, diizinkan, diseleksi dari 600 orang menjadi 250, menjadi 45. Jadi diinterview pakai bahasa Inggris dari Hawaii sana oleh Naim G. Steinman. Nah, saya berangkat dan lulus bersama 44 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Tunggu, yang dari sini berarti Prof sendirian? Atau yang dari 45 Bengkulu orang? saya sendiri, dan dari Bangka adik saya Ali Ansori. Oh. Yang sekarang di BPMP.
Amrullah tidak lulus. Nah, jadi di sana kami ke Hawaii University di Hawaii selama 2 minggu, dan ke beberapa pusat-pusat agama lain juga. Masuk ke Buddhism Academic juga, ada sebuah university tapi milik Buddha, Buddhism Academic, ke sekolah Obama, kemudian terbang ke California dan tujuannya ke New York. Di New York itu visiting school selama 2 minggu. Ke pondok yang ke sekolah public school yang sangat terkenal, Scarsdale Public School. Nah, jadi diapresiasi luar biasa, itu menarik untuk, jadi sesuai dengan saya suka tadi kan, walaupun tidak punya uang, tapi saya bilang tidak punya uang, tapi saya harus ke luar negeri. Dan itu bisa. Dan itu bisa. Bisa terwujud. Bisa terwujud. Benar. Lalu kapan kemudian Prof balik lagi ke sini? Saya setelah dari Bengkulu, alasan pesantren, alasan orang tua. Saya ke sini 1 Januari 2011. 2011. Maret 2011 saya mulai nulis. Berarti ini dari Bengkulu langsung ke sini ya? Ya. Jadi tugas disetujui oleh Menteri Agama, saya pindah ke sini. Jadi Menteri Agama yang menyetujui, saya pindah ke ke stand di sini. Awal di sini? Awal di sini dosen biasa. Tapi saya sudah mulai menulis di 15 Maret, beberapa tulisan ke Bangka Pos. Hanya pernah di 2006 itu tulisan saya waktu saya pulang ke sini, tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Ada arsipnya, tulisan saya di Bangka Pos dulu. Mulai menulis tentang agama, misalnya menyingkap tabir radikalisme agama, misalnya politik perempuan, misalnya politik silaturahim. Beberapa tulisan saya, belasan itu saya kirim ke Bangka Pos, dimuat di Bangka Pos. Artinya Prof ini tetap konsisten untuk menulis, menyampaikan informasi-informasi. Saya harus disiplin, mengisi. Saya tidak suka kalau waktu saya kosong. Jadi nggak ada waktu saya kosong. Saya harus apapun jadi, bentuknya harus terisi. Harus terisi. Maka saya sejak kecil dari Gontor di kelas 1 KMI hingga hari ini diary saya. Jadi saya dulu setiap tahun 1 buku agenda. Dan itu tercatat. Dan saya setiap minggu ada tulisan seperti itu. Maka tulisan terakhir itu jadi 10-12 paragraf tulisan. Maka tulisan yang 2025 itu ada 30 tulisan, nanti jadi buku. Nah, jadi judulnya memperkuat peradaban menuju supremasi. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan dari kalau konsistensinya Prof dengan menulis? Ya, kita harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat dan berakhlak. Jadi menyebarkan ilmu dan harus jaga diri kepribadian. Harus melalui tulisan? Tidak mesti. Kita membimbing sebagai dosen, kita tidak mempersulit mahasiswa. Nah, jadi di Bengkulu itu, di Jawa Timur dulu, setelah berkeluarga, sambil juga mengabdi di Nurul Jadid, saya punya lembaga namanya Madaniyah Center. Madaniyah Center. Ya, Center for Religious Studies and Community Development. Ya, punya beberapa divisi. Divisi yang paling utama adalah penerbitan dan publikasi ilmiah. Jadi kami menulis sudah belasan buku begini. Oke. Nah, ini kan salah satu buku yang kami tulis. Dan ini dibiayai oleh Polda. Termasuk ini juga ya, Prof? Ini buku juga saya ini tulisan saya, ini saya dapat royalti setiap tahun dari sini. Masya Allah. Ini tahun berapa ini kali ini? Tahun 2014, terbit lagi 2015 atas permintaan penerbit. Kemudian 100 halaman di Australia, 200 halaman saya nulis di Kampung Keramat. Datang Direktur Raja Wali ke sini
dia lihat bagus, dia terbitkan. Jadi saya setiap tahun dapat royalti 11% dari hasil penjualan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang ataupun backgroundnya Prof. Rusdi untuk bisa melakukan semua ini? Tentu prosesnya panjang ya. Jadi saya dulu punya prinsip, perintah orang tua, perintah kiai, itu semua saya kerjakan tanpa menolak. Sam'an wa ta'atan. Pernah malam hari habis sisa itu dipanggil Kiai Wahid Zaini. Beliau lagi mengambil program doktoral di UNER, S3. Jadi makalah beliau saya bikin kadang, menambah-menambah. Malam hari saya suruh terjemah. Rusdi, ini ada 3 paket, 3 buku. Tolong terjemahkan 12 halaman. Sampai menjelang subuh selesai. Kata Kiai nanti habis subuh jam 6 serahkan ke saya. Nah, jadi saya serahkan ke beliau untuk persiapan makalah beliau di Unair, Surabaya. Bagus ya Rusdi? Insya Allah. Nah, kalau ada tamu-tamu asing dari Thailand misalnya ya, dari mana itu datang ke Nur Jadid, kan sambutan Kiai pakai bahasa Inggris, welcoming word ya, saya bikin. Rusdi, habis subuh suruhnya, buat ini, berapa halaman Kiai? 2-3 halaman. Saya bikin 2,5 halaman berbahasa Inggris. Jadi Kiai saya membaca sambutan itu dari saya konsepnya. Nah dari situ, sambil juga saya sudah terbiasa menulis buku ajar. Buku ajar bahasa Inggris, punya basic English structure, Deutsch Grammatik bahasa Jerman untuk anak-anak. Dari situlah kemudian kita latihan dan melakukan. Biasa saya menulis malam hari. Tapi untuk pertama kali sebenarnya Prof. Rusdi kemudian menemukan lebih ke jati diri. Saya ini kok senang sekali menulis, itu kapan tepatnya? Apakah dari kecil dulu memang sudah hobi menulis Enggak. Saya malah kalau kecil tuh enggak belajar. Saya sering bolos itu kalau di SD. Kalau ini jangan ditiru berarti yang ini. Jadi kalau SD itu saya kalau ada penggalian makam di Kerkop itu ikut saya pasti di sana. Ikut gali makam. Nah, kecenderungan saya ke sejarah itu sudah tinggi. Jadi saya senang lihat hal-hal yang kuno-kuno itu. Jadi uniknya itu kalau Ibu Latifah itu kepala sekolah SD, cari Rusdi, pasti di Kerkop. Kalau ada penggalian makam Belanda. Dari Madania Center itu pindah juga ke Bangka. Saya juga menetap di sini. Saya sekarang ini posisinya sebagai selain dosen di sini, guru besar di sini, saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Islam Pemuja yang tertua di Bangka. Betul. Kemudian saya juga pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darul Abror yang menangani pengembangan ke depan. Saya juga penasehat Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga di pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi bersama Pak Elvian. Makanya dia tunjukkan di sini. Betul. Kemudian pengurus juga di FKUB Provinsi. Kemudian di MUI ini sekarang saya sebagai Ketua Bidang Fatwa dan Penelitian. Sertifikasi hal, macam-macam itu semua di situ. Selain itu, baru aja diangkat kemarin di BP4 terkait dengan Badan Penasihat Perkawinan apa begitu oleh Kanwil Kemenak yang ditantang oleh Menteri Agama itu. Selain itu ya mengajar di S1, S2 di sini, dan juga mengajar S3 di UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Masih ya? Sampai sekarang? Masih. Masya Allah. Cuma dia 1 kali luring nanti, yang lainnya dia daring. Daring ya. Kemudian juga kadang menguji doktor, promosi, disertasi doktor sebagai co-promotor atau promotor di UIN Bengkulu. Karena ujiannya kan Zoom juga. Jadi ada asesor juga kan, reviewer beberapa artikel
jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal kayak Sinta 2 atau apa gitu. Nah gitu. Oke. Fokusnya di akademik lah. Oke, Prof. Tapi dari semua apa yang Prof sudah lakukan itu, bagaimana kemudian Prof melihat perkembangan era sekarang, era digitalisasi, ya kan, era yang penuh dengan teknologi yang semakin pesat, dengan kaitannya terhadap agama kita, terutama Islam, Prof. Melihatnya, Prof. Jadi begini, kita tidak anti modernitas ya. Kita boleh jemput modernitas, tapi akar kita harus kuat. Jadi kita harus punya sikap ortodoksi. Kita kita disebut konservatif, tapi kita harus ada punya nilai di situ. Kita punya nilai, kita nggak bisa dibeli. Artinya kita punya nilai, kita punya prinsip, kita punya ruh, punya jiwa, kita punya tradisi. Jadi kita menyebutnya al-muhafazah alal qadimis sholeh. Kita memelihara nilai-nilai lama yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama besar. Nah, tapi kita juga wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau nilai baru itu yang baik, nilai lama yang lebih baik dari nilai baru kita ambil. Jadi nggak serta-merta kita bertahan dengan nilai lama, kita tidak melangkah ke depan. Dalam konteks peradaban, kita itu kan harus punya pertama itu wujud ideal, ini harus kuat. Kalau ini tidak kuat, tidak bisa melahirkan buku dan gagasan besar kan? Ya. Yang kedua, wujud kelakuan bersumber ke sini. Etika, attitude, behavior, perilaku, semua itu bersumber dari sini. Kemudian saya pakai songkok ini kan wujud kelakuan. Ini di mana-mana nggak boleh lepas. Ke Amerika aja saya pakai songkok ini. Ke Australia 2012 waktu nulis buku ini sebagai dosen teladan POSPI program lecturers itu ke Australia. Saya 40 harian. Saya pakai ini. Sampai ditahan di bandara, saya berdebat. Nah, itu artinya itu harus dipertahankan. Kemudian jangan memberi kesan, kalau pakai songwarsam itu kolot. Jangan dikira bahasa Jerman nggak bisa, kan bisa kan ya? Betul. Atau bahasa Inggris nggak bisa, kan begitu. Jadi saya mempertahankan itu sebagai nilai-nilai lama yang lebih bagus, aslah, tapi saya juga menerima hal-hal yang baru yang baik. AI itu bagus, cuma jangan langsung ke AI. Saya menulis buku ini nggak ada AI-nya. Nggak ada AI-nya menulis. Saya tulis, saya duduk aja, seret. Nah, ketika harus dimodifikasi, dirapikan, kita minta bantu teknologi, kita bantu. Misalnya, dan ini tulisan, tolong dimodifikasi paragraf-paragrafnya. Bukan isinya. Isinya dari sini. Isinya tetap kita. Ya. Prof, di momentum Ramadan 2026 ini, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai pesan untuk kita semua, Dok? Saya ada tulisan lagi saya buat itu tentang puasa dan keterusikan duniawi. Jadi saya ingin puasa ini tidak hanya normatif saja, tapi puasa itu lebih kepada menahan diri dari hal-hal yang tidak layak. Yang tidak layak ya. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal mubtilat al-ukhra. Jadi tidak hanya meninggalkan, menahan diri dari lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan, tapi lebih kepada penguatan kepribadian. Jadi kayak puasanya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih sauma. Jadi sauma itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan setia saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi di tengah tuduhan kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa seorang
ayah itu, ayahnya Isa alaihissalam, beliau diam dan tidak menjawab tuduhan itu. Jadi memperbanyak diam, tapi diamnya terstruktur. Jangan diam-diam budu. Kini diam budu ke, kan gitu kan? Tapi diam itu terstruktur. Jadi diam asumtu hikmatun, diam itu bijaksana. Diam terstruktur itu ya penuh dengan renungan-renungan. Apakah kita membaca dengan teliti, cermat, apakah kita menulis konseptual. Jadi melahirkan produk-produk yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita menulisnya dengan hati, masuk. Ceramah juga begitu. Kalau dengan hati pasti masuk. Masuk. Tapi Prof. Rusdi bukan profesor ataupun bukan dokter yang anti dengan digitalisasi, bukan ya? Tidak ya? Anti dengan? Digitalisasi enggak ya? Oh enggak. Itu justru mempercepat. Oke. Nah, mempercepat sebagai media, cuma sumbernya tetap harus dari kita, dari hati kita ya. Dari kita, karena prosesnya panjang itu. Terakhir Prof, boleh kita memberikan Prof memberikan pesan, memberikan semangat, motivasi, apalagi di Ramadan 2026 ini kepada kita semua lah. Ya, menyikapi modernitas, kita tidak boleh terlalu konservatif. Kita harus mengikuti modernitas itu. Apalagi dalam bentuk teknologi modern dan ilmu pengetahuan. Karena dua hal itulah yang melekat pada wujud material peradaban yang kalau kita capai menjadi sebuah supremasi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang lama yang memperbesar kita. Artinya the past, the previous, masa lampau itu sangat berhubungan dengan the nowadays yang terjadi sekarang ini dalam menuju the future. Jadi harus ada sinergitas antara yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tiga hal itulah yang memperkuat manusia sehingga memiliki jati diri, punya kepribadian, punya integritas, sambil mengisi waktu sepadat-padatnya. Innal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya kekosongan itu dan kekayaan itu rusak dalam bentuk segala kerusakan yang akan mengusik kita di dalam menyikapi kehidupan kita. Jadi kita harus bermanfaat, memberlangsungkan diri kita. Jadi memperkuat kepribadian kita, bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, wa ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terpenting kita harus berkualitas dan dibutuhkan orang lain. Hargailah orang ketika kita ingin dihargai. Sederhana bukan berarti miskin. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih pemirsa, nanti kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Syiar Ramadan yang akan memberikan informasi menarik dan juga memberikan informasi yang bisa menguatkan iman kita semua, terutama dalam bulan suci Ramadan kali ini. Dan hari ini di Syiar Ramadan kita akan membahas terkait dengan puasa sebagai terapi jiwa di tengah stres sosial, karena kita tahu bahwa di bulan puasa kali ini tantangannya juga sungguh luar biasa dan kita juga harus terhindar dari stres sosial yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman kita pada saat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC pada hari ini di studio bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, semangat dari hari ke hari, harus tetap semangat. Baik, dan juga Pak Ustadz, ini kita membahas stres sosial begitu Pak Ustadz ya. Mungkin seperti apa tips ataupun juga cara yang harus kita lakukan agar puasa ini kita tetap bisa menjalankan ibadah dan terhindar dari yang namanya stres. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya saya membuka dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah supaya sehat. Bukan hanya sehat dari segi fisik, akan tetapi juga sehat dari segi mental. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ya, ada 4 hal yang membuat manusia itu mengalami yang namanya tekanan mental. Yang pertama itu adalah pikiran. Makanya dalam Al-Quran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindarilah banyak prasangka. Karena prasangka itu biasanya munculnya dari pikiran. Ya, memprasangka negatif atau prasangka buruk. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, maka prasangka itu pasti akan semakin menurun dan pasti akan berkurang. Yang kedua, yaitu dalam hati atau jiwa kita. Makanya di bulan suci Ramadan, ya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita berpuasa bukan hanya mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, akan tetapi lebih daripada itu apa yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, justru itu yang dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, saya yakin bahwa kecemasan sosial itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, ya penyebab terjadinya tekanan sosial atau tekanan mental itu, yang ketiga adalah adanya pikiran dan juga jiwa, tapi terlebih lagi yang ketiga yaitu makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya ya penyakit mental ya atau tekanan mental. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kurus ingin kaya, yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Nah, itu disebabkan karena pola makan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian, ternyata 2 hewan, yang satunya diberikan makan terus, yang satunya itu kadang-kadang diberikan makan. Nah, ternyata yang sering diberikan asupan makanan tiap hari, itu lebih cepat meninggal dibandingkan yang ditahan makannya dan minumnya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, kenapa ketika ya Idul Kurban atau Idul Adha itu, pada tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran, kemudian 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik yang haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi kalau dihitung selama 4 hari kita makan, ini seakan-akan ada filosofi yang mengatakan bahwa setiap masuk hari keempat itu dianjurkan untuk mendetoks racun yang ada dalam diri kita. Nah, coba kita lihat kalau kita menghitung puasa Senin dan Kamis, rata-rata itu masuk hari keempat, kita dianjurkan lagi untuk berpuasa, meskipun itu puasa sunnah. Ya. Hari Senin dianjurkan berpuasa, Selasa, Rabu,
Kamis dianjurkan lagi untuk berpuasa sunnah. Masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali dianjurkan. Nah, tujuannya untuk apa? Bahwa ketika seseorang bisa melakukan ibadah puasa secara rutin, maka insya Allah bisa mendetoks dirinya dan juga tentunya sangat erat kaitannya dengan mental. Dan yang terakhir, kata peneliti mengatakan bahwa ya tekanan mental itu terkadang didapatkan dengan gaya hidup. Jadi kalau rumusnya ilmu fisika itu semakin banyak gaya, itu beririsan dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, pasti semakin tertekan. Dan ini keempatnya ini bisa tentunya diminimalisir ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi yang pertama, bahwa ya di bulan suci Ramadan ini itu bukan hanya mendetoks ya anggota badan kita, tapi mulai dari penglihatan kita. Jadi bukan mata, tapi penglihatan kita. Tentunya kita tidak melihat kecuali yang baik-baik. Pendengaran kita tentunya kita tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Nah, dengan melihat ya yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, karena kita ketahui bersama bahwa lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian taklim, bahkan ya di stasiun, di platform media sosial pun itu luar biasa. Ya, kajian-kajian di bulan suci Ramadan itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk menekan stres yang mungkin dialami banyak orang dengan ekonomi mungkin dan sebagainya. Nah, dengan memfungsikan pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, di samping itu tanda bagi orang yang beriman, itu juga cara bulan suci Ramadan untuk mengurangi dan menghilangkan stres yang mungkin dialami masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahagia. Nah, tips yang kedua adalah bahagia. Nah, jadi di bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah SAW, farhatani, ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh umatku. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang mana itu ya Rasulullah? Farhatun, ya kebahagiaan yang pertama itu indah ketika berbuka puasa. Jadi luar biasa, bahagia ketika kita berbuka. Mungkin dalam keseharian ketika kita sering ngopi di warkop, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka meskipun itu seteguk air atau secangkir teh, tapi itu rasa bahagia itu